bilang assalamualaikum, kagak disautin giringan Pak Sugi. Oh, guru dah, guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh besan yang baik hati. Tadi pikir suaranya Isonya tadinya. Suaranya mirip sih. Gini. Pak Ustadz Juma, lanjut. Pak Kepala Sekolah, jadi kan Kepala Sekolahnya Bang Juma nih. Ada Kepala Sekolah, ada Ketua Kelas. Selama ini kan otoritasnya ada di Ketua Kelas. Ternyata ada Kepala Sekolah, jadi kalau begitu kita tanya Kepala Sekolah, kapan kita mulai materinya, karena Ketua Kelasnya belum datang, jadi hak itu diambil alih oleh Kepala Sekolah. Jadi Kepala Sekolah kalau menentukan mulai, saya mulai. Kalau Kepala Sekolah mengatakan kita tunggu Ketua Kelas, ya saya tunggu, karena jam 8. Kita materinya apa Guru hari ini? Lanjutan dari kemarin, review. Jadi sampai saya review lagi kata kerja lampau, sekarang akan datang, langsung lanjut terus sampai huruf semi irregular. Kalau kata benda udah selesai kemarin kan, kata benda udah. Nah sekarang mau review kata kerja, karena sudah diberikan kemarin. Review, habis itu kata aktif dan pasif, habis itu huruf semi menceritakan kata dan huruf semi irregular. Lanjut semuanya. Bang Budi mana nih, belum masuk nih? Bang Budi dia ada perlu hari ini nggak masuk dia. Oh, masih gitu. Nungguin Wati. Pak Sugi kemarin ada teman Pak Sugi tuh yang masuk ke saya si hamba. Enggak, dari Pekanbaru Pak Sugi. Siapa kali ini? Ada sekarang nih siapa? Pauji ya? Pauji? Oh iya. Pauji? Bang Pauji? Mana ada? Oh ini ya, Islam cerdas, ini tetangga saya. Berangkat dulu baru beriman. Terus siapa lagi nih? Ya si Pauji ya? Iya. Bang Pauji, tuh Bang Suginya tolong ditegur dulu nih. Assalamualaikum, Bang Pauji. Mungkin dia udah berangkat mungkin. Oke. Nah, ini kan beliau ini kan counter. Ya. Jadi mungkin ada pelanggan begitu. Oke. Bang Sugi, kalau kemarin Bang Sugi sedikit nggak dalam ke grammar Al-Quran itu habis orang Bang Sugi. Dia kan mencari kata roh sama kata kalimat. Yang tertangkap kemarin roh sama kalimat Bang Sugi. Jadi kalau dia cari dengan kata kalimat untuk membenarkan Tuhan Isa, mentok dia dengan Nabi Ibrahim, mentok dengan lautan. Kalau dia pakai kata roh dengan membenarkan Tuhannya, mentok dia dengan Nabi Adam. Mentok dengan malaikat. Jadi kemana dia pergi mentok. Jadi kalau kemarin Mas Sugi sedikit misalnya lebih dalam kepada ayat, menurut saya mungkin Pak Sugi bisa saya berikan ayatnya dan menerangkan kalau kata roh ini kalau dia menerjemahkan Tuhan, kamu harus mentuhankan juga Adam. Ada sudah sama saya Ustaz. Kasih Mas Sugi deh, kamu harus mentuhankan juga malaikat. Kalau kamu pakai kata kalimat Tuhu sebagai Tuhan, kamu harus mentuhankan juga lautan, kamu harus mentuhankan juga Ibrahim. Jadi apapun dicari mentok Bang Sugi. Ini ayatnya. Mau cari apa lagi kau? Kalau misalnya Tuhan itu diartikan apa lagi? Apa yang maunya dia? Mau kamu apa lagi? Nah, ini mentok, pasti mentok deh ya. Ini mentok. Jadi saya melihat Quran itu begitu sempurna kata-katanya. Nuntutnya kalau roh itu Tuhan, nah ini pembatalan ayatnya. Kalau nuntut dengan kata kalimat, ini loh ayat membatalkannya. Nah, kalau masalah kejadian prosesnya, Adam lebih bagus kejadiannya. Ada lagi kan? Penciptaan Isa itu tidak sama aja dengan penciptaan Adam. Nah, berarti Adam juga Tuhan. Kalau masalah prosesnya yang dia banggakan, yang dia tonjolkan. Jadi tidak ada peluang sama sekali dia menonjolkan ketuhanan dia kalau mencari dalam Al-Quran. Kamu kalau menyembah siapapun silakanlah, mau menyembah apa lagi? Bahasa Pak Sugi serahlah. Silakan, jangan cari Quran deh. Itu Pak Sugi. Kalau misalnya Pak Sugi minta ada ayatnya sama Mbak Sonya nanti Pak Sugi. Iya. Katanya itu Pak Sugi, saya tidak. Kalau dia memakai kata kalimat, maka Ibrahim juga sama lautan jadi Tuhan. Kalau dia memakai kata roh, maka Adam juga harus jadi Tuhan. Kamu harus mengambil semua dong ya. Jangan satu-satu kamu ambil. Karena Adam itu lebih berhak jadi apa? Yang saya baca kemarin Pak Sugi. Nggak apa-apa, Bang Suma sebentar Bang Suma ya. Ini mungkin saya share ya. Share. Dan mumpung Bang Sugi ada, nanti lain kali kalau ada yang ngemis kayak gitu hantam aja Pak Sugi. Saya udah apa namanya, jangan ada kesal juga ngelihatnya. Share. Kalau yang dia maksud dengan permintaan, dia mengenai ayat misalnya kalimat Tuhu misalnya. Ini An-Nisa 71 ya.
Kalau kalimat tuhu yang itu yang ini yang ada ayatnya di Al-Kahfi 109. Ya, Ibrahim yang Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, itu juga. Ini An-Nisa 171 yang ini ada soal roh ya. Jadi saya kasih ini, terus juga Al-Baqarah 286 ini juga ada. Biar berapa Sugi ya? 286 tuh. Nah, tuh. Kalau kalimat Pak Sugi kan ada tuh. Wa izib tala Ibrahim rabbuhu bikalimati fatammahunna. Kalau kalimat yang kemarin dituntutnya kan ya Pak Sugi? Iya kan Pak Sugi? Dia menuntut kalimat tuhu itu, bicara Nabi Isa. Kalau kalimat tuntutnya dengan kata-kata kalimat untuk sebagai Tuhan, maka itu Ibrahim Pak. Dan ingatlah ketika Ibrahim menerima kalimat dari Tuhannya, maka dia menyempurnakan. Sementara dia menerima kalimat Allah tidak menyempurnakan, berarti Ibrahim lebih berhak menjadi Tuhan. Kalau melihat grammar katanya, walaupun dia nggak paham, dia nggak bakal paham diterangkan gitu. Itu dia kemarin surat apa yang diminta-mintanya kalimat itu Pak? Surat apa tuh Bang? Yang dia minta surat Al-Maidah apa Al-Arab? Atau Maryam kali ya? Ini yang ini soal emang yang dia minta kalimat tuhu kan bisa kita tunjukin ayat Al-Kahfi 109. Ya, itu membantah dia dasar dia memakai Tuhan. Ini kali ya. Anissa dulu sebentar. Anissa sebentar 171 ya. Ya. Sebentar berhenti situ. Bang Juma bisa apa Bang Juma? Nanti Bang Juma hantam aja di sini Bang Juma, kalau diminta-minta ayat gini hantam di sini Bang Juma. Nah ini kan ini 171 saya bacanya. Coba 171 Bang Mbak Sonya. Kalau sekali lagi hantamnya di sini dia. Muak kita lihatnya aja. Jadi Tuhan dia siapapun silakanlah, tapi jangan mengemis di Quran. Alkitab. Dia kan innamal masih, dia nggak perhatikan depan itu. Dia hanya melihat innamal masih wa Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatuh. Nah, kalimatuh dia itu yang dituntut sebagai Tuhan. Kan itu kalimat itu kalimatullah perkataan Allah katanya. Perkataannya. Oke, sampai situ bisa Bang Juma. Dia Bang Juma nih sebab Bang Sugi. Nih Bang Juma, Bang Sugi, oke. Kalau dia bilang roh itu. Oke. Kalimat. Teks asli. Nah, itu. Dia minta kalimat tuhu itu. Jadi kayaknya tuh innamal masih wa Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatuh. Sebelumnya dia nggak perhatikan, yang diperhatikannya fokus dia kalimat tuhu. Kalimat tuhu itu mana itu dia. Dia kalimat itu yang dimintanya itu jadi Tuhan. Kalimat Allah, firman bahasa dia itu firman Allah, membenarkan firman Allah itu Tuhan. Bisa dibuat dari firman Allah. Benar Pak. Mereka itu hanya mengutip ini aja. Nah, maksud saya gini Pak. Tidak melihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya jelas dikatakan ya ahlal kitab la taqulu fi dinikum. Ini sebenarnya teguran. Dia nggak melihat itu. Iya, tidak melihat itu, hanya melihat kalimat tuhu itu aja. Nah, maksud saya kalau dia pakai kalimat itu, kamu memakai kalimat tuhu itu sebagai apa kan? Sebagai membenarkan Tuhan Isa. Nah, kembali ke Al-Baqarah tadi, Mbak. Ibrahim tadi, wajib taulah. Nah, maksud saya gini, Bang Sugi, kalau kalimat itu kamu pakai, yang Ibrahim tadi, yang 21, Ibrahim ya. Mana Ibrahim tadi, wajib taulah. Ini Bang Sugi, itu ada bikalimati. Dengan kalimat Allah juga, maka kalau kamu mentuhankan Isa gara-gara kalimat, kamu juga harus mentuhankan Ibrahim. Ibrahim lebih hebat kata kalimat Allah di sini karena dia menyempurnakan. Isa tidak ada kata-kata wa atammahunna. Tidak ada kata-kata itu. Sementara di Ibrahim ada. Berarti Ibrahim lebih berhak menjadi Tuhan kalau dasar Tuhan itu kalimat tuh itu. Bisa paham tuh Bang Sugi polanya kalau dia mencari kalimat tuhu. Paham. Kalau yang ini Ustaz, kalau yang kalamullah itu gimana Ustaz? Kalamullah itu sama dengan kalimat kalamullah itu kalama mengatakan, berkata, sama. Ini sudah mewakili tuh. Mewakili. Nah, ini kalimatullah. Kalau dia pakai kata kalimat dalam mentuhankan, dia kan mencari juga Quran ini. Soalnya kita salah menerjemahkan. Nah, kalau kalimat itu berarti kalimat Allah itu Tuhan, Isa, maka ini diartikan juga kalimat Tuhan, perkataan Allah, firman Allah kepada Nabi Ibrahim.
Artinya Ibrahim harus kau tuhankan juga. Jadi Tuhanmu Nabi Isa satu, Ibrahim satu. Nah, kemudian kedua, coba yang Al-Kafi tadi, Pak. Al-Kafi lagi. Nah, dan terakhir yang paling parah ini. Ini Bang Juma bahasanya apa nih? Al-Kafi 19 ini. Itu. Bang Juma bagus sekali bahasanya ini. Kalau memang kalimat Tuhan, oke, kami terima deh. Bacakan ayat ini. Walau jina, baca ayatnya. Nah, walau jina kan artinya saya baca ayatnya. Bang Juma bisa ikut, Bang Juma? Ya. Bang Juma yang baca, suaranya enak. Bang Juma deh. Ya Bang Juma deh baca. Biar Bang Juma baca ayat 19 Bang Juma. Ini bisa ngantam dia nanti Bang Juma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na la bimithli madada. Ini tulisannya kecil. Oke. Coba terjemahnya apa tuh? Katakanlah, kul. Ya, kul. Sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Oke. Nah, kalau kalimat Tuhan itu diartikan Isa atau Nabi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus harus membuktikan ayat ini. Dia harus dicemplung ke laut, minum air laut. Habis nggak air laut itu sama dia? Kalau habis air laut, dia datang lagi air laut yang baru, minum lagi. Habis nggak? Kalau konsekuensinya kalimat itu sebagai firman Allah yang berubah jadi manusia. Di sini nggak ada kata-kata li kalimati rabbi, kalimat Allah. Kan itu kalimat Tuhanku. Yang benar pengertiannya, saya coba cari yang benar dulu ya. Andaikan manusia itu menulis tinta itu jadi lautan jadi tinta, lalu pena hutan pohon kayu di hutan jadi pena untuk menulis perkataan-perkataan Allah, maka habis lautan itu untuk menulis perkataan Allah belum selesai, masih banyak. Walaupun didatangkan lagi sebanyak itu air laut, lalu kita tulis lagi kalimat Allah, habis laut, selesai. Sampai 10 kali. Dan sampai beberapa ribu kali nggak akan habis. Nah, apakah kalimatullah itu dikatakan Yesus, Tuhan? Kan kalimatullah itu betul-betul firman Allah yang tidak kita tahu. Betul-betul perkataan Allah. Tidak berubah manusia, tidak berubah wujud, menyatu dengan Allah. Tidak ada menjadi manusia, tidak menjadi orang ketiga, tidak menjadi orang kedua, tidak menjadi satu pribadi. Nah, kalau kamu ambil itu sebagai Tuhan, pribadi terpisah, ya mau tak mau diuji dengan ayat ini. Mau tak mau dia harus cemplung ke laut, minum air laut itu. Panggil tuh Tuhanmu masuk ke laut, minum air laut itu. Di sini kalimatnya itu artinya, kalau dia katakan li kalimati rabbi itu Nabi Tuhan dia. Kalau Yesus adalah Tuhannya, satu ember aja kali langsung. Nah itu pembuktiannya Bang Juma. Iya, benar. Kita jadi kata kemarin saya baru terpikir dari Kalimantan kemarin Baginda Bambang apa itu Pak Rijal, dia baru masuk. Pak Rijal kalau dia tuntut Al-Quran, cari kelemahan Al-Quran, nggak usah cari kemana, Al-Quran juga bisa menjawab dengan ayat-ayat yang ada. Nah baru pikir saya tuh Bang Juma, oh iya ya. Jadi kalau Al-Quran dipersoalankan satu kata, maka kata lain akan membela. Jadi ayat yang satu disalah artikan, ayat yang lain membela Bang Juma. Saya baru terasa, iya ya. Jadi kalau kalimat yang satu diplesetkan, maka ayat yang lain akan membela. Nah, di sini saya lihat pembelaan dari Al-Kahfi terhadap yang menuntut kalimat Tuhu itu menjadi roh, menjadi firman Allah, menjadi manusia atau menjadi Tuhan yang harus disembah selain daripada Allah. Nah, ayat ini yang membela. Sama ayat yang tadi itu, Al-Baqarah 124 tentang Nabi Ibrahim. Dua itu ayat sudah membela bahwa kalimat Tuhu dalam surat surat Maryam, surat Al-Kahfi dengan Al-Baqarah sudah membela yang menuntut 171 tadi, yang dia tuntut dalam surat Maryam 171 bahwa Isa itu kalimat Tuhu tadi, bahwa itu Tuhan, terbantahkan di sini. Itu yang saya maksud. Itu kalau kalimat Tuhu ya kalau kalimat Tuhu dijadikan pembenaran Al-Kahfi 109 sama Al-Baqarah 286. Nah, yang itu ya.
Dasar dan nuntut tadi kan surat apa ya? Al-Maidah ya, An-Nisa. An-Nisa 171 ya. Itu kalau dia berkata tentang mengenai wajihan fi dunya wal akhirah sudah dibahas belum itu, Ustaz? Belum. Sudah dibahas, tapi itu kan kalau Nabi wajihan apa itu kan banyak Nabi, Nabi Isa, Nabi ini dulu, Nabi yang saleh, Ibrahim, Nabi yang saleh, itu kan sama setara itu. Oke, mungkin di satu dulu. Oh, saya kemarin itu kan menjawabnya kenapa dia itu terpandang atau menjadi perhatian dunia. Nah, Nabi Isa itu di dunia terus menjadi perbincangan karena dituhankan oleh orang-orang kafir. Nah, bisa jadi itu. Di akhirat Nabi Isa pun akan diadili oleh Allah. Gimana Mas? Ya bisa Pak. Jawaban saya. Jawaban saya seperti itu, Ustaz. Bisa. Di akhirat kan dia ditanya oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 116 itu kan? Oh iya, iya. Benar. Ditanya 116 ya kemarin. Ditanya benar Pak. Ditanya apakah kamu menyatakan penjuru menyembah engkau dan ibumu dua Tuhan kan itu? Kan ini nih. Ini yang itu bagus gak tuh, betul. Apanya? Nah, ini juga bisa nih kalau yang soal roh-roh itu. Nah, soal roh lagi. Nah, sekarang tunggu. Soal misalnya dia menuntut kalimat Tuhan sebagai Tuhan, sudah kita bisa pahami ayat membelanya. Kalau kamu memakai kalimat Tuhan sebagai Tuhan, maka konsekuensinya kamu harus mandi semuanya, borong semuanya. Ibrahim jadi Tuhan, lautan jadi Tuhan. Kalau kalimat Tuhan yang dimaksudnya. Nah, dari situ dia nggak mau kalimat roh lagi dipakainya. Al-Hijr tadi itu ayat berapa? Ini kalau dia menuntut itu roh adalah Tuhan, pakainya An-Nisa 171. Terus ini Al-Hijr surat Al-Hijr ayat 29 ya. Ayat 29. Nah, kalau dia menuntut roh. Nah, ini roh ya. Kalau dia roh. Kalau dia sering juga itu Pak Ustaz. Nah, ini pembantahan. Kalau memang roh sebagai Tuhan, nah ini lagi bantahannya. Maka Nabi Adam juga harus jadi Tuhan. Nah, itu Nabi Adam sama di bawah roh itu apa tuh? Nah, roh. Anbiya. Itu roh Maryam ya. 91 ya. Nah, atau yang kedua yang paling enak itu membungkam dia 1785. Itu 1785 itu paling membungkam itu. Surat apa? Al-Isra, Bani Israel 85. Sudah ada kayak di sini. 1785 sudah ada kayak sekarang sini. Buat sini. 1785. 85. Ini kelompok roh ya. 5. Kelompok roh. Nah, kelompok roh. Kalau roh itu yang dimaksud. Nah, kan kemarin dia ngejar roh itu. Roh. Nah, oke. Nah, buka 1785. Buka 1785. Oke. Sebentar. Ketua kelas sudah datang belum nih? Kepala sekolah marah nanti nih. Ini Bu Sonya, punten ini nanti bisa diapakan, bisa di-share ya halaman ini dalam. Oh, tenang, sudah saya iniin. Memang teman-teman ini. Yang menohok dia ini. Jadi 1785, siapa yang bisa baca ini? Silakan baca. Yang enak suaranya. Bang Juma lah. Direktur. Kepala sekolah baca. 17 sebentar. Al-Isra. 85 ya. 1785 Al-Isra 85. File ini di seri ya Bu ya. Ya, tenang aja Pak. Saya bagian ini. Iya, admin saya. Silakan, siapa baca Bang Juma lah. Belum ketemu nih, saya terusin. 1785 Bang Juma. Kalau udah bisa buka sana nggak apa-apa. Masih kelihatan nggak sini share screen saya? Saya coba Pak Ustaz. Silakan. Masih kelihatan nih share screen-nya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, sepertinya itu apa tuh? Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, saya paling suka kalau Ustaz Juma baca ayat ini nih, subhanallah. Itu ya. Ustaz Juma, mohon dibaca. Aki guruku. Mana nih? Oh, Silon, mungkin jauh dari perangkat mungkin. Oke lah, lanjut. Jadi Bang Sugi, jadi saya menyatakan pola pikir Bang Sugi ya. Saya mencoba memahami pola pikir dia.
pola pikir dia mencari pembenaran Tuhannya di Al-Quran dengan mengutip kata-kata roh sama kata-kata kalimat. Ya, Bang Sugi ya. Iya, Bang Sugi. Ya, betul Pak, betul. Saya sering silent karena di sini banyak anak-anak rame nih. Oke. Lanjut. Oke. Jadi kalau kata kalimat yang dipakai untuk membenarkan Tuhan dia, itu yang tadi Al-Baqarah 124 sama Al-Kahfi 109 membantah. Kalau kamu ambil itu jadi Tuhan, nah dua ini kamu pakai juga. Ambil Ibrahim jadi Tuhan, lalu ceburkan Tuhanmu ke laut. Tuh, habis kayak ke laut sama dia. Kalau habis, baru jadi Tuhan dia. Itu artinya bahasa bantahan kita lah itu. Oke ya, sekarang roh. Kalau roh yang roh dalam surat apa tadi tuntutannya itu? Roh itu dalam surat apa? Dia menuntut roh Nabi satu rohnya kami, kan itu ya. Nih tadi ini. Dia menuntut dari bahasa kata roh. Nih Maryam. Nabi roh surah Maryam ayat berapa tadi? Ini An-Nisa 171. An-Nisa 171 kan tadi. Udah, ini yang ini Al-Hijr. Hah? Apa? Nih, Al-Hijr. Nah, itu kan roh kan. Maka apabila telah meniupkan roh, aku telah meniupkan roh dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, itu enggak, ini bantahan ini bantahan. Oh, ini bantahan. Yang dia menuntut, ini bantahan kita. Dan ingat ketika Maryam kami tiupkan roh kami ke dalam roh, menjadikan dia anaknya sebagai tanah. Oke, boleh. Ayat berapa tuh? Al-Anbiya 2191. Oke. Ini ada satu lagi kayaknya, tapi sama lah. 2191 sama. Ya? Idenya bahwa dia mengatakan bahwa Isa itu roh ya. Oke, roh. Nah, bantahan kita apa? Yang dua tadi. Ini bantahan kita. Surat Al-Hijr ayat 9. Kalau roh yang dimaksud Tuhan, maka Nabi Adam lebih berhak jadi Tuhan. Kenapa? Kalau dalam surat yang lain rohana, roh kami, kalau ini rohi, rohku. Nah, tuh, yang tadi, Nabi Adam tadi. Ini kan faizis sawatu. Wah, sini ayat berapa tadi? Ayat 15-29 ini kayaknya di sini kurang apa? Saya baca di sini di teks aslinya ya, Al-Qur'an. 15-29 Nah, di sini kan kata-katanya faiza sawatuhu, dan ketika aku telah menyempurnakannya, Adam maksud di atasnya ya, karena wa isqala rabbuka lil malaikat ini jadi khaliqun basarum minan salsalibin, ini itu Adam. Faiza sawaituhu wa nafaktu, dan ketika aku telah menyempurnakan, aku meniupkan roh ke dalam, meniupkan ke dalamnya mirohi dari rohku. Fa'amu lahu sajidin, rohku. Kalau dalam Isa tadi roh kami, ini rohku, maka Adam lebih berhak menjadi Tuhan. Kalau roh yang dipakai kata-kata sebagai Tuhan. Oke, Bang Sugi, apa namanya? Konektivitasnya, koneknya. Adam lebih berhak menjadi Tuhan. Kalau yang dipakainya itu. Faiza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi lahu sajidin. Yang saya fokus ruhi itu rohku. Itu rohku. Nah, itu rohku itu artinya. Telah meniupkan rohku ke dalamnya, maka kamu kepadanya dengan bersujud. Adam itu, Pak. Kan Adam mengatakan dia Tuhan. Aku Tuhan loh katanya. Faka'u itu Bang Sugi artinya tuh duduk bersimpuh, duduk hormat sambil berhormat. Sujud itu bukan menyembah ya, sujud itu sungkem lah bahasa Jawanya, tidak sampai menyembah. Bukan abidun, kalau abidun baru menyembah. Ini sajidin itu hormat lah, angkat topi lah kalau bahasa kitanya. Ya. Oke, tuh. Nah, kalau roh yang dituntutnya sebagai Tuhan, maka ini jawabannya. Satu itu, satu ayat yang lagi, yang Al-Baqarah, yang Al-Isra ayat Al-Isra 785 ini paling ngeri nih. Nah, 1785 tadi Mbak Sonia. 1785. Nisa. 17 Al-Isra. Al-Isra ya. Ya, 1785. Terus ketua kelas baru datang nih. Aduh, ketua kelasnya gimana ini?
Lapor kepada kepala sekolah dulu. Sekarang kita udah ngangkat ada ketua kelas, ada kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya Jamil Ali, Bang Juma. Nah, jadi ketua kelas melapor ke Bang Juma sekarang. Ini nih. Al-Kahfi apa Al-Isra? 17 bukan, 17. Ini bukan? Oh iya, bukan Al-Kahfi nih. 17 itu surat Al-Isra. Al-Isra. Ya, Al-Isra. Nah, ini. Nah, ini jawabannya benar. Nanti aja, saya terangin aja dulu ya. Oh, saya terangin dah. Nah, kalau dia menuntut roh itu, ini lebih parah lagi. Lebih memukul dia, lebih menampok dia. Kalau kamu mengatakan roh itu adalah Tuhan, maka di sini katanya ketika mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh, maka jawabannya roh itu urusan Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu tentang roh, kecuali sedikit sekali. Nah, kalau kamu menuntut roh itu Tuhan, kamu bungkam, diam, nggak usah ngomong apa-apa. Kamu ngomong, karena itu perintah dari kami, roh itu nggak bisa dibicarakan. Jadi kalau kamu anggap ini Tuhan, kamu harus diam. Nggak usah ngomong apa-apa. Kecil-kecil gitu. Nggak bisa lagi diasumsikan, nggak bisa lagi kemana-mana. Kalau kamu menganggap roh itu adalah Tuhan, maka di sini kamu harus diam. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Karena kamu nggak tahu apa-apa. Itu ayatnya itu. Nah, gitu Pak Sugi. Jadi kalau dia nuntut roh sebagai Tuhan, nah ini ayat kami semuanya, yang ini roh berarti kami nggak boleh ngomong apa-apa. Berhenti kamu ngomong roh itu. Di sini itu maksudnya. Kami aja berhenti ngomong roh. Apalagi kamu. Kalau kamu ngambil dari Quran, roh itu Tuhan. Pola pikirnya bisa Pak Sugi ditangkap? Halo? Cek suara saya jelas, Ustadz. Banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Gurunda Juma udah hadir belum? Oh, sudah. Duluan ya, waduh. Sekarang judulnya Bang Yusuf, Bang Juma kepala sekolah, Bang Yusuf jadi ketua kelas. Itu sudah Pak Ustadz Rizal ketua yayasan. Pak Al ini direkturnya. Enggak lah. Jadi tadi itu tolong melapor Pak Yusuf, melapor ke kepala sekolah dulu lah. Enggak, ini kepala sekolahnya mau saya cari ini Pak Ustadz. Soalnya banyak ketinggalan kemarin, mau dites dulu gitu. Silakan. Jadi saya tutup dulu sebentar ya, Pak Sugi. Jadi kalau dia menuntut roh itu Tuhan, ini jawaban yang telak. Kamu diam kamu, karena kamu nggak tahu apa-apa. Ini bahasa kami, roh kami nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau kamu tuntut roh itu Tuhan, kamu harus diam. Nggak boleh ngomong. Bagaimana kalau dia nanti muter? Oh ini kan alam masalah daging gitu. Masalah daging. Kalau roh kan kita udah bicarakan. Udahlah. Kedagingan. Nah, itu urusan Babang lah, Bang Zulman. Silakan Bang Yusuf ditegur kepala sekolahnya. Silakan. Sebelum kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya sambil sarapan ya, boleh kan? Boleh. Silakan. Pak Ustadz, boleh tidak saya menanggapi yang dari uraian Pak Ustadz barusan? Silakan. Ini yang saya tangkap. Jadi apa yang Pak Ustadz uraikan tadi, bahwa kalau kita merujuk kepada kata roh, maka mau tidak mau orang Kristen harus menuhankan lebih dari satu orang. Ya. Yesus, kemudian Nabi Adam, kemudian juga termasuk Nabi Ibrahim. Ya. Nah itu Pak Ustadz yang saya tangkap, Pak Ustadz. Kalau dari rohnya Pak, cuman dari kata-kata roh yang dituntut Nabi Adam jadi Tuhan. Tapi kalau dari kalimat, Nabi Adam sama lautan. Kalau dari kalimat itu lautan sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Tapi kalau kata roh itu Nabi Adam juga. Nabi Adam, kalau kata roh Nabi Adam, malaikat nanti juga harus dituhankan Nabi Adam dan malaikat. Nah, jadi Tuhan dia. Kalau dari kata kalimat, maka dia mentuhankan Ibrahim sama jebur ke laut. Jebur ke laut, Pak. Habiskan lautan itu dulu. Habiskan lautan itu. Minum, tambah satu lagi. Ya, tambah satu lagi. Minum lagi semuanya. Boleh dicatat tuh baksonya? Ya, tenang aja. Nanti saya buat PDF, semua dapat. Ada sekretaris. Sekretarisnya musuhnya. Iya. Bukan yang kesimpulan tadi itu. Ntar lu kalimat tuh kalau aku kasih nih kalau menuhankan kalimat. Menuhankan kalimat. Dengan kata-kata kalimat, maka
maka harus lewat tes ini. Harus lewat tes ini. Nah, tes ini tesnya. Kalimat, maka mereka harus yang propertas ya Pak Al? Ya, bukan mereka tapi dia. Tuhannya itu harus meminum lautan itu. Tuhannya dia itu. Oh, maka harus menuhankan. Maka Tuhannya harus menuhankan Ibrahim dan minum air laut. Menuhankan Ibrahim dan minum air laut. Dan menghabiskan air laut. Menghabiskan air laut. Jahat Al-Quran ini Pak ya. Jadi nggak ada satu besar debu pun kemungkinan untuk mencari kelemahan Al-Quran ya. Tidak ada satu sebesar zarah pun peluang untuk jadi manusia jadi Tuhan dalam Al-Quran ya. Nggak ada peluang sama sekali. Ya di kitab mereka pun juga sebetulnya kalau mereka teliti itu kan Pak Sugi itu kan pernah berapa kali tuh di ulangan ada bilangan apa ulangan. Allah itu bukan manusia, jelas gitu. Nah, tapi dia muter lagi. Iya. Udah satu itu. Ini udah ya, tadi udah ya. Yang kedua lagi. Yang kedua. Ini berarti ayatnya Al-Kahfi ini sama satu lagi ini. 2:1-24 tadi. Sama ini. Ya. Ini pindah ke atas berarti. Nah, kalau dari kata-kata roh dia mengambil Tuhan, mengatakan Tuhan, maka Nabi Adam malaikat jadi Tuhan. Malaikat itu dari ayat juz amma nanti. Kalau juz amma ada dia juz amma surat. Kalau dari kata-kata roh ya, maka dia mengambil dari juz amma surat ada An-Naba ayat An-Naba ayat 38. An-Naba 38 malaikat jadi Tuhan, An-Naba 38 dan Al-Qari'ah Al-Qadar ayat 4. Al-Qadar ayat 4. Tanazalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim. Ini lebih bagus lagi nih. Pernah kan bisa turun? Kan nanti turunnya belakangan. Kenapa? Di kami ada tiap bulan Ramadan turun. Kalau tiap Ramadan turun kamu ikut nyambut dong ya. Ini kan tanazalul malaikatu waruh dan turun malaikat dan roh. Nah kalau roh ini diterimakan Nabi Isa ya Nabi Isa turun juga dong bulan Ramadan. Ya enggak? Ya Pak Zuma? Bang Zuma? Lagi sarapan tuh Pak Ustaz. Ya, iya Brunda benar Brunda itu. Kalau memang roh itu diterimakannya Tuhan, maka Tuhannya harus tiap bulan dong, tiap bulan Ramadan turun dong. Iya. Ya enggak? Ini kan kata roh, makanya kita kita pakai akar katanya roh di sini. Kan dia pakai kata roh. Roh di sini satu, roh di 1785 satu, roh di juz amma satu. Kamu harus berbaris. Nah, juz amma itu keterangan roh itu dikira artinya gini. Nanti pada hari akhirat itu roh itu berbaris-baris. Mau kamu bisa berbaris-baris sama kami sama beramai-ramai. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa, bersaf-saf roh dan para malaikat. Kita semua nanti di situ. La yatakallamuna illa may anzina lahu rahman. Dan tidak boleh ngomong kecuali dapat izin Allah. Nah, kalau dia anak Allah dapat privasi, nggak boleh sini dong barisannya. Kalau roh ini berbaris itu nanti. Katanya kan Isa menyelamatkan, berarti Isa nggak menyelamatkan dong. Kalau pakai roh, kata roh menurut Al-Quran ya. Sekali lagi, roh menurut literasi Al-Quran inilah pengertiannya. Ada di surat ini, ada di surat ini, dari surat ini. Dia hanya mencomot yang cocok sama dia. Jangan ditinggal yang lain. Roh yang lain banyak. Jadi satu pun tidak ada membuka peluang roh jadi Tuhan dan kalimat jadi Tuhan. Itu kesimpulan saya, Bang Zuma dan Pak Sugi, yang mungkin penting sekali ini bagi Bang Sugi dan Bang Zuma, karena sering berhadapan dengan orang itu seperti ini. Ini kemungkinan ketemu ayat ini, Bantan ini sangat besar sekali, mungkin di atas 75%. Setiap debat ini akan muncul terus. Jadi begini, Ustaz Rizal ya, sebenarnya untuk membungkam mereka itu mudah. Bahkan di dalam kitab mereka sendiri, orang-orang yang diberi roh Allah dalam pengertian mereka itu bukan cuma Yesus. Karena di dalam kitab Kejadian 6 ayat 3 di situ sangat jelas dikatakan rohku
tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia, melainkan hanya 120 tahun saja. Ya. Roh Allah di situ. Jadi sebenarnya kemana-mana mereka ini mentok begitu, Pak. Iya. Tapi cuma modalnya modal nekat dan modal ngeyel saja. Iya. Jadi kalau jadi di kami, kamu silakan jadi tempat lain, tapi jangan cari di Al-Quran gitu loh. Kamu nggak bakal ketemu, kata Bang Sugi kan gitu tuh, nggak bakal ketemu. Betul. Nah, nggak bakal ketemu. Kalau dia merasa benar, dia berpijak kepada otoritas dia. Itu bukunya dia, kitabnya dia. Jangan nyebrang ke kitab lain. Nah, nanti kayak Ahok lagi. Jadi ada hal ini Pak, ada hal lagi ini yang kadang di compare ke Quran ini ada lagi. Itu kan kalau dalam ajarannya dia itu ini Sang Firman telah menjadi manusia. Itu kalau di Alkitab. Nah sekarang ketika di compare ke Quran, dia akan menghubungkan antara Firman dan Al-Quran gitu. Nah sekarang di ajarannya dia kan Firman menjadi manusia. Nah sekarang kita itu meyakini bahwa Al-Quran adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sebentar Pak. Sebentar Pak. Ya. Kata-kata Firman dalam Al-Quran tidak ada Pak. Tidak ada kata yang konotasi Firman dalam Quran. Ya, betul. Firman itu hanya setara dengan perkataan raja, dekret. Itu setara sifat, dengan sifat. Dekret ya, perkataan raja. Sabda, kalau Nabi sabda, kalau Firman itu hanya raja, tidak cukup untuk Tuhan. Kalau Tuhan itu yang lebih cocok kita qala. Qala, berkata. Itu yang cocok. Jadi kita saya buka ayat, tidak ada ketemu kata-kata Firman. Firman itu faraman. Nah ada kata-kata faraman. Jadi saya catat ini Firman tidak pernah di. Firman jadi saya catat ini. Iya, dan bahasa Arab juga ada faraman, ada bahasa Arab ada. Tapi dalam Al-Quran nggak ada Firman. Nah dalam Al-Quran tidak ada. Oke. Firman. Nah sekarang Pak gini Pak, kita kan biasa itu membantahnya kalau manusia adalah ciptaan apapun itu. Nah sekarang dia akan berkata, apakah Al-Quran juga ini ciptaan? Apa Pak? Al-Quran itu apakah juga ciptaan? Kan kita kan itu mengatakan ketika Firman menjadi manusia, itu kita tetap fokus bahwa manusia itu adalah tetap ciptaan. Ya. Nah, terus dia akan compare, apakah Al-Quran juga itu ciptaan? Bukan. Al-Quran tidak ciptaan. Ini kalau yang ada Al-Quran di depan kita sekarang itu adalah manuskrip yang berbentuk hard copy. Yang Quran dia menggiringkan berarti Al-Quran, firman Allah berubah jadi Al-Quran, nggak bisa. Jadi Al-Qurannya boleh, apalagi jadi manusia, masa nggak boleh sih? Paling gitu tuh, itu Bapak menurut saya punya kerja atau Bapak logika sesat itu. Iya. Saya ngomong ke Bapak nih, Pak Sang Hamba, catat ya. Iya. Saya pergi ke pasar, Bapak catat, lalu Bapak print. Apakah itu saya? Nah tidak lah. Iya bukan. Yang saya, yang itu kata saya. Itu bukan saya. Kalau bisa saya mengatakan itu sapi, apakah saya sapi? Nah, ya saya itu sering menggambarkan ketika menjawab, kalau nggak ada gangguan dari teman itu saya suruh bercermin dia Pak. Nah sekarang kan itu tubuh kamu itu ada dalam cermin. Tapi itu tidak menggambarkan bahwa yang dicermin kamu itu adalah kamu, yang dicermin tetaplah yang dicermin, itu ya tetaplah kamu gitu. Iya. Pokoknya udah banyak alasan kita Pak, nanti Bang Juma yang udah kenyang. Bang Juma, udah siap Bang Juma? Coba deh untuk ini, siapa tahu yang lebih pedas lagi kalau dari Bang Juma. Bang Juma satu kampung sama Bapak tuh Pak, udah tahu ya Pak ya? Sama-sama Makassar tuh Pak. Iya. Lanjut aja dulu. Lagi makan. Oh iya. Ketua kelas gimana nih ketua kelas? Lagi berisi. Informasi teman-teman ya. Kalau ada Bang Zuma itu pada lari tuh. Pada kacir. Teman-teman, saya kan bagian sekretaris apapun ditulis sama Ustaz Rizal saya tulis. Nanti itu saya buat bagus deh pokoknya kalau serangan ini nyanyi Al-Quran ada ayat-ayatnya dapat dari
Ustadz Rizal, nanti saya rapiin, saya kasih teman-teman semuanya. Bisa nggak di live chatnya? Ya susah. Nanti dulu, dibereskan dulu. Beresin dulu. Iya. Jadi saya mau buat abjad dari A, B, C, dirapikan dulu. Jadi ya Mbak, maksudnya mumpung saya ingat, nanti teori materi Al-Sani kita juga dibukukan ya. Bisa dibukuin ya? Teori ya, itu. Jadi dari depan sampai ke belakang, ya misalnya saya menerangkan tentang kata benda, kan ciri-ciri itu, contohnya itu nanti ketika Mbak Sonya bahasa Arabnya ada ya, lanjut Arabnya, bisa kan? Bahasa Arab lanjutnya, saya belum punya. Coba install deh. Nanti pas ngetiknya itu ya, misalnya contoh kayak gini ya, Alkitab bisa diketik nanti kan? Nah, maksudnya ngetik dalam bahasa Arab, iya. Contoh ini. Itu kemarin Bang P mau ngajarin saya belum bisa di situ. Makanya saya tuh ini nggak tahu kok bisa saya copy. Biasanya kebalik tuh. Kalau saya copy kebalik, Arabnya itu kebalik. Makanya saya nggak bisa copy tulisan Arab. Tapi nggak tahu kok bisa gitu loh. Coba nanti gini aplikasinya gimana tuh huruf keyboardnya itu bisa tulisan Arab, bahasa Arab. Ya, nanti saya cari tahu. Bang V mau ngajarin saya. Ya, jadi buku nanti jadi metode Al-Sani itu jadi buku nanti hasil saya uraikan, Mbak Sonya catat semuanya. Mungkin Mbak Sonya bisa hadir, mungkin kali ketiganya baru komplit, nggak apa-apa. Mungkin saat pertama kelas, mungkin Mbak Sonya bolong di tengahnya. Nanti pada saat kelas kedua, mungkin bisa diisi yang bolong tadi. Atau mungkin 3 kali masuk baru sempurna, nggak apa-apa. Tapi akhirnya akan jadi buku nanti yang akan kita pegang bersama-sama. Oke, jadi ini Ustadz, kalaupun saya kayak ini saya sibuk nih, saya rekam. Kayak kemarin tuh saya ada berapa ketinggalan, malam-malam saya dengerin lagi, ini saya kurang, Jadi saya rekam aja. Mbak Sonya sampai jadi buku nanti semuanya ya? Ya, sip. Oke. Insyaallah. Oke. Ini Mbak Sonya ini kayaknya data-datanya lengkap nih. Ya. Itu bisa dapetinnya di mana Mbak Sonya? Ya Ustadz kita yang ngasih. Tidak, filenya itu nanti kalau dibagikan misalnya kalau saya mau Drive, itu jadi bentuknya nanti kayak link, teman-teman tinggal download aja, muncul ntar semua. Oke. Kayak jadiin ke Oke, ketua kelas kanan ya, ketua kelas sama kepala sekolah kita boleh buka. Masukin dalam grupnya itu, lapor sama ketua kelas, grup WA, kan ada grup WA. Ketua kelas gimana? Boleh saya masukin sana juga bisa. Ya, biar semua teman-teman bisa lihat. Ya. Kalau satu-satu kan repot tuh saya nggak hafal. Ya. Ini grup WA-nya yang di live chat Pak ya? Bukan. Oh ya. Nah, kalau belum masuk grup kasih sama ketua kelas. Nomornya. Oh ya, nanti di live chat ya Pak ya, kalau bisa. Oke, bisa kita mulai. Ketua kelas sama kepala sekolah. Ketua kelas sama kepala sekolah mana nih? Udah siap, Bang Cuma. Silakan. Buka dulu ketua kelas sama kepala sekolah, dua-duanya tampil dulu lah untuk sambutan. Waduh, saya baru makan kepedasan ini. Ayo. Lanjut, Guru Nda, lanjut. Nah, pembukaan dulu lah, kepala sekolah dulu lah, baru habis itu ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kurang keras suaranya, kurang keras. Mic jauh kali. Nah, pada pagi hari ini kembali kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini ya, di Zoom kita. Tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk menggali keautentikan Al-Quranul Karim Allah sebagai satu-satunya kitab suci yang sekarang bisa dipercaya, yang bersumber dari Sang Pencipta alam semesta. Materi-materi yang kita sajikan insya Allah akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi para sahabat sekalian, utamanya kepada saya dan juga netizen yang ada di luar sana, di mana selama ini kita sebagai umat Islam ya, itu meski dilandasi dengan pijakan membaca satu huruf Al-Quran itu mendapatkan pahala, namun banyak di antara kita yang belum memahami makna, terjemahan ataupun kandungan daripada ayat yang kita baca. Karena itulah kemudian misi kehadiran gurunda kita Ustaz Rizal di sini adalah bagaimana memberantas buta aksara Quran, buta drama Quran,
terhadap umat Islam sendiri khususnya yang ada di Indonesia. Karena itulah kemudian saya mengajak kepada para sahabat sekalian untuk senantiasa mengirimkan salawat pada junjungan kita Rasul Muhammad SAW yang menjadi alat Allah, menjadi wakil Allah untuk menyampaikan salam Al-Quran Karim. Demikian barangkali para sahabat sekalian sebagai pembuka, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema materi kita kemarin. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkat dan rahmat dari Allah SWT. Demikian, silakan disimak teman-teman yang ada di kolom chat ya, mudah-mudahan di netizen sana, sahabat-sahabat netizen, ambil buku seperti pesan saya kemarin-kemarin, ambil buku, ambil pena, catat yang penting-penting karena ini adalah modal kita untuk menuju kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan dilanjut Gurunda. Terima kasih. Oke, silakan ketua kelas dicek satu-satu, udah hadir semuanya, kita mulai. Ketua kelas, tolong dicek semuanya peserta kita, ada yang orang luar atau orang dalam, karena kemarin kita kemasukan tamu yang tidak diundang, cek lagi semuanya, ketua kelas. Satu, Kinawa saya tahu, Pauji tahu, Bangun tahu. Aman, silakan Ustadz. Udah siap ya? Siap. Oke. User itu siapa user? Itu adminnya Bang Juma itu. Oh, admin Bang. Bukan Bang Yusuf ya? Bukan. Udah ya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kawan-kawan, langsung saja saya memulainya. Sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa setiap ayat yang kita baca dia mengandung 3 unsur. Kalau nggak dia kata benda, kalau nggak dia kata kerja, kalau nggak dia huruf bermana. Kemarin kita sudah dapatkan ciri-ciri dari kata benda, yaitu alif lam, ma mimu, an in un, lalu di belakang huruf jer, kemudian bermana benda, dan terakhir kata majemuk. Untuk itu saya hanya mereview, Pak. Ini izinkan saya mereview, Pak ya. Ini kebiasaan saya ya. Pak Yusuf, ketua kelas dulu Pak, boleh buat ketua kelas saya tanya. Coba sebutkan ciri-ciri kata benda yang ada dalam Al-Quran, ciri-cirinya yang sesuai dengan materi kemarin. Coba sebutkan. Contohnya gitu, maksudnya. Boleh contoh apa aja yang Bang Yusuf tangkap dari keterangan saya kemarin, ciri-ciri kata benda. Boleh sampai ke contoh, dan boleh teori aja. Silakan. Ya, pertama diawali dari huruf mim, ma, mimu. Oke. Noise, masih noise? Masih ya? Oh, udah. Masih? Okay. Udah. Ya. Oke. Contohnya kalau mu itu biasanya ke orang ya, ke orang gitu. Nah, seperti muslimun, munafikun. Nah, terus kalaunya untuk mi, ya, itu kalau tidak salah waktu atau jam. Mi alat. Oh, alat. Nah, kebalik berarti. Mi alat. Nah, kalaunya untuk mi contohnya apa ya di Al-Quran ya? Mi di Al-Quran ada. Kalau mau di Al-Quran itu di ayat Al-Baqarah. Di ayat Baqarah, sebentar. Ayat Baqarah itu ada di ayat Al-Baqarah ya. Ayat 28 kemarin. Misaki. Ayat 28. Allazina yaquluna 'indallahi min ba'di mitsaqi. Nah, mitsaqi. Mi itu. Habis itu biasanya itu menentukan tempat seperti masjid. Nah, itu banyak dan lain-lainnya gitu kan. Contohnya satu aja gitu. Nah, terus diawali dengan alif lam. Coba. Contoh banyak di Al-Quran itu. Seperti wa'amilus solihati alif lam itu. Nah, seperti itulah. Oke ya. Terus as-solahnya ya? As-solahnya. Ya, oke. Apa lagi? Seperti itu. Ya. Terus di belakangnya itu ditandai dengan tanwin. Ya.
Ya kita ambil aja di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 26 ma ba'udotan. Nah, ya. Itu jadi tanwinnya an inun. Kalau kata jar tadi kan seperti contohnya aja ya, langsung kata jar itu seperti fil ardi, samai. Nah, seperti itu. Oke. Terus yang nama. Kenapa gurunya? Yang kelima kan contohnya nama. Karena bermakna nama, bermakna benda sudah jadi nama umumnya nama. Misalnya, nah, terus gini. Biasanya gabungan dua kata yang menjadi satu makna gitu, benar kan? Ya, benar. Nah, seperti itu. Ya, seperti di surah Al-Baqarah 79, ada min indillah. Nah, itu. Jadi gabungan dua kata yang menjadikan satu makna gitu. Oke. Mumtaz. Karena Bapak mumtaz, Bapak boleh menunjuk satu orang untuk menerangkannya. Bapak punya hak untuk menunjuk satu orang menerangkan dengan mereview. Biasa 2-3 orang review. Silakan Bapak pilih, Pak Yusuf pilih siapa yang mau ditanya. Saya mau tanya Gurunda Juma itu. Oh, silakan. Nanti silakan. Namanya saya coret dari kartu keluarga, mau. Kecil suaranya Gurunda. Silakan. Suara saya kecil ya? Kecil, jauh. Silakan. Kecil Gurunda itu. Silakan Bang Yusuf. besar. Jadi maksud Bang Yusuf minta Bang Juma menerangkan juga jadi kata benda gitu. Iya, benar. Bukannya kemarin tuh kata bendanya ada 6 tuh yang kata majemuk, katanya digabung ke 6-nya. Udah tadi. Indallah itu. Kelima kan kata benda yang tempat dan nama yang sudah nama ya sudah disebutkan tadi. Oh, termasuk itu ya? Nama itu kayak Ibrahim, Yusuf, Nuh. Ya, tadi itu memang belum disebutkan ya Bang Yusuf ya. Yang benda itu kan nama orang, nama tempat. Yang bermana benda, benda. Terus yang 6 nama majemuk. Orang, nama tempat. Yang 6 majemuk, yang kata majemuk. Yang digabung. Yang itu yang. Yang itu yang disebut tadi yang 6, tapi yang kelimanya nama orang. Belum, ambil satu Yusuf atau Ibrahim kan banyak tuh, Musa, Isa bin Maryam. Misalnya Bakah ya. Bakah ya. Oke, dia ngingetin. Silakan Bang Yusuf, tadi Bang Juma diminta menerangkan, silakan Bang Yusuf. Iya, itu Bang Juma menerangkan kata benda atau pelajaran yang kemarin ya. Ya kan kata benda yang ditanya tadi. Iya, kata benda aja, kata benda gimana? Ambil contoh lain Gurunda maksudnya gitu. Biar kita belajarnya juga, dilengkapin juga, diterangin lengkap, terus baru beri contoh. Ya, diterangkan lengkap, beri contoh selain contoh saya gitu. Tadi kan saya contohkan masjid. Nafil ardi sama. Nah, jadi selain itu ambil contohnya. Nah, jadi kan kita bisa belajarnya lebih luas gitu. Contoh-contohnya. Iya. Silakan aja namanya sahapus di kartu keluarga. Suara saya waduh. Masih kecil. Ntar ini Ustadz saya di WA lagi mau cari masalah. Gimana sekarang suara saya jelas? Udah. Alhamdulillah jelas. Lumayan lah. Ya, jadi saya diminta untuk menjelaskan ya. Saya belum bisa menjelaskan. Ya, saya anggap tadi itu perwakilan. Tapi saya akan mencoba untuk kembali membaca catatan saya. Oh. Ini kayak debat nih Pak Yusuf. Dalam perdebatan begitu kayaknya. Jadi gaya berdebat ya. Oke lah, kita terima aja. Bukti bahwa saya mencatat ya kan gitu ya. Oke, silakan. Ciri-ciri kata benda ada 6 item. Yang pertama dimulai dengan huruf alif lam. Ya, contoh yang seperti tadi itulah Al-Baqarah, Alkitab, apa lagi? Intinya semua kata yang semua nama surat itu alif lam itu Pak. As-Sufaha, At-Taurah, semua nama surat itu alif lam itu. Hampir semua alif lam. Baik. Silakan. Terus kemudian yang kedua
dimulai dengan huruf mim dengan tanda baca ma, mi, mu. Ma merujuk kepada tempat, mi alat, mu orang. Ya. Contoh misalnya orang ya, muslimun, orang muslim, munafikun. Masuk nggak itu Gurunda? Masuk. Alhamdulillah. Kemudian alat, miftahun. Gurunda. Kalau nama saya masuk nggak Muhammad Yusuf? Mu juga itu depannya. Enggak. Oh, enggak. Enggak Masuk kok. Yang dipuji. Yang ketiga tempat. Bang Juma. Tadi yang miftahun tadi apa Bang Juma? Miftahun bukannya kunci. Oh iya. Alat. Jadi fathah itu membuka, mi alatnya alat pembuka, baru katanya kunci terjemahnya karena alat pembuka itu. Oh, alat pembuka atau kunci ya, kayak gitulah ya. Sampai ke kunci itu karena dia alat pembuka. Baik, mistaratun saja, mistar atau penggaris. Alat lurus, penggaris. Ya. Kemudian tempat, masjid, madrasah, lagi. Ya kayak gitu lah. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri kata benda itu berakhir dengan tanwin. Nah, tanwin ini ternyata yang berbunyi an, in, un. Ya. Baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 depan. Ya. Contoh, kafirun, bukmun. Ya. Maradun bisa nggak Gurunda? Bisa. Maradun fazadahumullahu marad. Ya, bisa. Tumum bukmun umyum. Ya. Semua itu bungkus, semua itu benda semua tuh. Baik, benda. Terus kemudian yang keempat di belakang huruf jar. Bang Juma. Ya, Bang Juma, yang keempatnya agak pelan soalnya saya sambil mencatat ini. Yang keempat di belakang huruf jar. Nah, kemarin huruf jar ini saya bertanya-tanya, apa huruf jar? Ternyata huruf jar itu adalah huruf yang yang membuat baris atau harkat ya, baris ya. Bawah kasrah. Iya, kasrah. Seperti bi, li, min, ya, fi, ya, ila, ya, an. Ya. Ada beberapa ini yang beda, ada 3, yaitu ka, ma'a dengan ala. Ya. Jadi itulah huruf-huruf jar yang selama ini pemahaman pribadi saya, huruf-huruf itu ya berdiri sendiri. Seperti alif, ba, ta. Ternyata huruf jar ini ada yang terdiri dari 2 huruf digabung. Seperti min, fi, ila, an, ma'a, ala. Jadi ini perlu dihafal ini. Nah, kemudian huruf jar ini adalah huruf yang membuat baris di belakang kata tersebut menjadi kasrah. Bukan gitu ya? Ya. Contoh, fil ardi. Kasrah itu apa Bang Juma? Kalau saya lihat di Google, kasrah itu baris bawah. Oh iya. Itu seperti ada yang bilang jer, ada juga kasrah itu. Ya. Karena jer ini belum ada bahasa Indonesianya Pak. Jadi makanya saya pakai jer. Kalau ada bahasa Indonesianya saya pakai bahasa Indonesia Pak. Belum ada bahasa Indonesianya. Oh, jar itu boleh diidentikan dengan baris bawah gitu? Ya, bisa. Ya. Oh. Yang bertanya tadi siapa? Saya Bang. Oke. Buat Anda saya izinkan tahun ini nikah lagi. Tomesa nggak boleh lah ya. tinggal 6 bulan lagi. Oh ya. Contoh implementasinya di dalam kata bismi. Kamasali. Nah, ini ada penilaian ya. Huruf K tadi kan sudah ada di atas itu, ternyata huruf K meskipun dia fathah, ujungnya tetap kasrah. Ya. Terus mirabbi. Bang Juma pakai ini aja Bang Juma, saya bingung nanti. A, I, U gitu Bang Juma, atas bawah.
depan kok gitu. kita sama ya? Tadi ada juga sama berarti kita ya. Iya. Oh baik. Atau cuman takut aja orang-orang luar sana nggak mau berdebat lagi nanti. Jadi bismi diawali dengan tanda baris I, diakhiri dengan huruf tanda baris I juga, sehingga bacanya bismi. Jadi tidak mungkin bisma atau bismu. Fil ardi, ya, kita tidak pernah menemukan fil ardu atau fil arda. Kemudian kamasali, ini juga nggak bisa diwalik. Kimasali nggak bisa, karena mentang-mentang li di ujungnya, K-nya berubah jadi ki. Tidak, itu adalah kaidah huruf jar. Lalu kemudian mirrabbi, belum pernah kita menemukan mirrabbu. Ada ya, mirrabbu ada kan? Nggak ada. Mirrabba. Nggak ada. Itu poin yang keempat. Bagaimana? Sudah bisa dilanjut? Masih ada lagi. Masih ada 2 lagi. 6. Maksud saya yang tadi yang lagi mencatat gitu loh. Oke. Saya kan asisten yang baik. Oke. Yang kelima, ciri-ciri kata benda itu bermakna nama tempat, nama orang. Ya. Seperti tadi Muhammad Yusuf, kalau Ibrahim, kemudian termasuk Yesus lah, ya. Yesus nggak ada dalam Al-Quran, Pak. Yesus nggak ada. Nggak ada. Isa. Lupa. Yesus masuk. Kemudian bermakna benda yang merujuk kepada nama tempat seperti Madinah, ya, Makkah, seperti itu. Yang terakhir, kata benda tanda-tandanya itu apa tuh? Majemuk. Kata majemuk. Majemuk. Kata yang digabung menjadi satu yang punya arti baru. 2 kata ya Pak, 2 kata. Iya. Kata yang digabung, 2 kata yang digabung menjadi satu yang melahirkan arti baru. Contoh buaya darat. Tidak ada dalam Al-Quran buaya darat ya. Nggak ada. Abdullah. Contoh bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia Abdullah. Kemudian jambu monyet. Kenapa nyampe buaya darat itu? Kalau dalam Al-Quran ada nggak Pak? Alhamdulillah, Sabilillah, Baitullah. Nurullah, Ruhullah, Baitullah, jambu monyet. Monyet nggak ada. Kereta api. Iya benar, kalau kereta api itu kan kereta tambah api, dia bukan nggak ada api, nggak ada kereta, jadi lokomotif itu bisa. Itu contoh dalam bahasa Indonesia. Makna daripada kata benda itu ada di antaranya ciri-cirinya majemuk, menggabungkan 2 kata menjadi satu arti baru. Ya. Terus kalau ini jantangan. Kalau ini tadi Bang Juma, tadi saya mau nanya, ini kan yang ke-6 ini gabungan 2 kata ya. Jadi kalau Abdullah itu gabungan dari kata apa dan kata apa, Bang? Abdul dan Allah. Abdu dan Allah. Hamba Allah. Iya, jadi Abdullah artinya abdu, artinya abdi atau hamba. Allah ya Allah. Bukan. Oh iya. Bukan 2 orang di situ. Bukan 2 orang, tapi menjadi satu, artinya hamba Allah. Nah, sama itu membedakan ya. Maaf, Pak Ustaz Rizal, itu kata Abdul itu kan saya hamba. Ya. Nah, tapi kalau Allah mengatakan dirinya dia tambah Rob. Ya. Rab dengan Abdullah itu jauh sekali kata-katanya itu. Satu abadah, satu rabba. Abadah, beda. Makanya beda. Allah itu menekankan tidak mau memakai lagi di dalam Al-Quran untuk kepada dirinya. Aba itu. Ya. Itu ya. Jadi ya aba, bukan abadah. Ain sama alif beda dia. Beda ya. Oke. Nah, lanjut. Oke, selesai semuanya review saya. Saya masuk sekarang untuk kata kerja juga karena sudah pernah. Ustadz. Ya. Apresiasi. Ustadz Juma lebih komplit. Kasih mumtaz. Catatannya bagus. Pak Ustadz, saya izin boleh bertanya. Ustadz Juma sama saya. Silakan. Bertanya dengan Bang Juma nih. Silakan.
Salah sasaran. Yang kelima nih Bang Juma, yang bermakna nama tempat atau nama orang. Itu saya masih belum nangkap nih maksudnya gimana. Ya, maksudnya ketika ada di dalam Al-Quran ditemukan nama orang, berarti itu adalah kata benda. Ditemukan nama tempat, berarti itu kata benda. Jangan dibalik. Madinah jadi kata orang, Ibrahim kata tempat. Nanti kayak seperti jangan dibalik, manusia jadi Tuhan, jangan dibalik. Kayak open semua nanti kalau dibalik-balik. Jadi alif lam dia tidak ada alif lamnya, tidak ada mamimu, tidak ada aninun, tidak di belakang huruf jar, dia berdiri sendiri. Kayak Yusuf misalnya, kan ada surat Yusuf tuh. Oh jadi Yusuf ini kata apa ini? Kata benda, kata kerja, huruf bermana. Dia masuk kata benda karena dia tidak punya ciri tapi menunjuk nama. Menunjuk nama itu maksudnya, atau kota ada ketemukan bakah nanti atau huruf tempat arti lain tapi dia bermana benda langsung, bermana benda itu lebih banyak given nanti. Musa kan nggak ada tanda-tanda kata benda, Isa bin Maryam, misalnya siapa lagi, misalnya nama Nuh kan nggak ada tanda-tanda. Nah itu maksudnya ya bermana benda itu. Oke Pak Dede. Iya, boleh saya ulang nggak Pak Ustadz dari awal Pak Ustadz? Silakan. Boleh silakan. Oke. Untuk review catatan saya juga nih. Ciri-ciri kata benda seperti yang disampaikan Bang Juma tadi, yang pertama dimulai dengan huruf alif lam atau al. Kalau di bahasa Inggris itu kan berarti the. Ya. Nah, ya. Contohnya itu Alkitab, kemudian al-mujrimuna. Oh ya. Dan al-Baqarah. Ya. Ya, di situ ada alif lamnya. Kemudian yang kedua berawalan mamimu. Kalau untuk ma itu menunjukkan tempat atau waktu. Kemudian mi itu alat. Kemudian mu itu orang. Nah ini cenderung seperti itu. Ya. Ya, contoh kalau untuk ma itu masjidun, tempat sujud. Kemudian miftahun itu kunci. Ya. Karena ini alat. Muflihun itu orang pemanen pahala ya Pak Ustadz. Oke, ya. Iya. Kemudian yang ke poin ketiga berakhiran tanwin, in, un. Ya. Contohnya maradun, bukmun, kafirun. Ya. Kemudian yang keempat di belakang huruf jar, huruf yang membuat tanda bawah, seperti contohnya fi, bi, li, tapi ada pengecualian untuk k. Enggak, untuk k itu bukan pengecualian Pak, memang masuk kata jar. K di situ huruf bukan k kata ganti Pak ya. K itu ada dua, huruf satu kata ganti satu. Ini yang k kata hurufnya bukan k kata ganti. Iya. Maksudnya kan dia enggak tanda bawah Pak Ustadz kalau k. Maksudnya tanda bawah apa? Ki. Tadi apa ya contoh Bang Jiman tadi, lupa saya tadi. Kamasali. Iya, Kamasali kan nggak mungkin Kimasali. Iya, nggak mungkin. Jadi yang bisa itu kan hanya bi, li, kayak bi kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau K itu kan nggak mungkin Kimasali. K-nya tetap K, Pak. K tetap K. Iya. K itulah huruf jar itu. Iya, makanya saya bilang berarti kan dia harus Kamisali. Iya. Kemudian yang kelima bermakna nama tempat atau nama orang. Apabila ada nama orang bermakna nama di sini bermakna tempat. Contohnya Makkah, Madinah. Kemudian yang keenam kata majmuk atau dua kata digabung menjadi satu. Contoh Abdullah, Abdul adalah hamba, Allah itu adalah Allah. Jadi hamba Allah. Satu pribadi. Iya, satu pribadi. Ya. Oke. Ya, Ustaz. Oke. Sekarang kita masuk kata kerja. Kata kerja sekali lagi sifatnya review juga. Review karena semuanya yang hadir sudah kata kerja lampau sudah masuk. Paling kata kerja sekarang mungkin yang agak saya perdalam dikit karena Pak Juma terakhir ada di kata kerja sekarang ya. Sekarang kalau kita ketemu bentuk, tadi kan kata benda, kan ini ayat ya. Ayat, nampak ya?
Kelihatan? Kelihatan, Pak Ustaz. Ayat. Dia 3 komponen. Kata benda. Ya sudah kita pelajari ya. Kata benda. Sekarang kita masuk kata kerja. Kata kerja. Lalu huruf. Huruf sudah kemarin kan? Huruf sudah ya. Nah sekarang kita masuk kata kerja. Memperdalam lah, bukan masuk lagi. Kalau kata kerja ketemu, apa yang poin yang 4 poin? Coba 4 poin yang harus diuraikan. 4 poin kalau ketemu kata kerja. Satu apa? Bentuk. Oke. Apa lagi? Pelaku. Bentuk. Pelaku. Apa lagi? Pola. Akar kata. Oke. Alat. Apa lagi? Alat enggak? Apa lagi? Pola. Pola. Oke. Pola. Oke. Nah, kita uraikan satu persatu sekarang. Bentuk kata kerja, bentuk kata kerja ya. Kakak. Nampak? Nampak nggak? Nampak. Kata kerja satu bentuk adalah KKL. Bentuk pertama, kata kerja lampau. Bentuk kedua adalah kata kerja sekarang dan akan datang, KKSAD. Nah, bentuk ketiga adalah turunan dari KKSAD. Turunan dari sini adalah KKP. Kata kerja perintah. Jadi ada 3 bentuk kata kerja dalam Al-Quran. Bentuk pertama KKL, bentuk kedua KKSAD, bentuk ketiga KKP. Kata kerja lampau, kata kerja sekarang akan datang, KKP. Nah, kalau kita coba presentasi, coba ya. Kalau saya melihat presentasinya mungkin ini 10, kurang lebih 10%. Ini kurang lebih 5%, ini 85%, kurang lebih ya. Tidak pasti sama, hanya mencoba mempetakan jumlah kata. Berarti kata kerja yang paling banyak dalam Al-Quran. Maka kata kerja itu mutlak Bapak harus pahami. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kita menyimpulkan sebuah Al-Quran, sebuah bunyi ayat. Nah, kalau kita bandingkan lagi 85% lagi tablik, KKSAD itu memakan 65-70%. Nah, ini mungkin kita ambil sini mungkin ini hanya 15%, 20% lah, jangan 20%, ini sisanya mungkin ini 10%. Oke, kurang lebih ya, sekali lagi kurang lebih, tidak pasti sama angkanya. Nah, jadi hanya saya memberikan gambar ke Bapak, kata kerja yang dominan, lalu sini yang dominan KKSAD. Maka pada saat diterangkan KKSAD, Bapak harus betul-betul fokus, karena ini paling banyak. Hampir di setiap ayat ini ada. Ya, jadi ini formatnya. Bisa dipahami, Pak? Insya Allah bisa, Ustaz. Insya Allah. Oke, sekarang kita urai satu persatu ini. Kita uraikan satu persatu. Bentuk itu apa? Nah, bentuk sudah ya. Bentuknya hanya 3, KKL, KKSAD, dan KKP. Bagaimana kita memenuhi bentuknya? Di tanda-tandanya nanti. Huruf yang menjadi tanda-tandanya saya tekankan nanti. Bapak ingat tanda-tandanya. Sebagai garis besar dulu, kalau huruf KKL, ini akan kata 3 huruf. Nah, tanda KKL itu, ada di belakang, Pak. Tambah A, tambah waw sukun alif, tambah ta mati, tambah huruf ta, tambah huruf na, tambah ta mati, ta ya, tambah tuma, tambah tum, tambah ki, tambah tuma, tambah tunna, tambah tunna, tambah tu, tambah na. Nah, inilah ciri-ciri kata kerja lampau. Semuanya ciri. Kalau dalam bahasa Inggris ini kita namakan ed. Nah, so. Kalau bahasa Inggris id-nya untuk semua. Dalam Al-Quran masing-masing punya hak masing-masing, hak prerogatif masing-masing. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ini mengacu ke Huma. Ini milik Huma. Ini milik Hum. Ini milik Hiya. Ini milik Huma. Ini milik Hunna. Ini milik Anta. Ini milik Antuma. Ini milik Antum. Ini milik Anti. Anti milik Antuna. Antuma sama ya, ini milik Antuna.
Ini milik antuna, ini milik ana, ini milik nahnu. Nah, ini ya. Ini bentuk lampau. Jadi bentuk lampau itu ada di belakang tandanya. Ya. Jadi kalau Bapak bilang bentuk lampau, lihat belakang. Ada nggak salah satu huruf ini di belakang? Kalau ada salah satunya, insya Allah. Misalnya ini, khalaqtu, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Bapak baca ayat kan? Khalaqtu, cari di sini. Oh, ada tu, berarti KKR. Siapa tuh di sini? Ana. Ini pelakunya ana. Wa mimma razaqna. Ustadz, sebentar Ustadz. Ya. Gurunda Jumaah, itu live streamingnya terlalu kecil, gambarnya, penjelasan Ustadz Rizal nggak kelihatan di live streamingnya itu. Coba ganti gambarnya yang satu aja gitu. Saya juga live streaming kok, saya buat di pin aja, di pin, jadi nampak lebar dia. Oke, sip, makasih Bang Yusuf. Udah. Ya. Udah? Udah. Layar sudah cukup ya, layar saya. Udah? Jadi kata kerja lampau tandanya ada di belakang. Jadi kalau Bapak menyebutkan KKL, Bapak fokus ke belakang. Oke? Jadi sini misalnya ja'alu, ja'alat, ja'alata. Sat hunna sampai ke bawah, ini nanti satu. Ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuna, ja'altu, ja'alna. Itu kalau jala. Kalau misalnya katama, katamu, katamat, katamata, katamna, katamta, katamtuma, katamtum, katamti, katamtuna, katamtu, katamna. Ini 3 hurufnya. Ini belakangnya. Oke? Ini review, namanya review ini ya. Ada pertanyaan? Jangan di ini dulu Gurunda, saya mau rangkum dulu. Oke. Silakan. Ini adalah sebuah kesimpulan akhir. Di sini bisa berubah, bisa 3 huruf, bisa turunannya nanti. Tapi apapun bentuk turunannya, ini polanya fa'alaka, istaf'alaka, pola infa'ala, ista'ala, di belakangnya selalu begini. Di belakangnya ini selalu. Ya, di belakangnya selalu begini. Contohnya di ayat aba wastakbara misalnya kan. Wastakbara. Nah, istakbara. Ini belakangnya tidak ada, berarti tidak, ini polanya. Kalau wastakbaru, nah ada lagi wastakbaru. Nah, ini berarti ini pelakunya kum. Jadi sekali lagi, ini semua adalah ciri-ciri kata kerja lampau. Inilah ciri-ciri kata kerja lampau. Kalau yang belajar bahasa Inggris, ini id. Bedanya apa? Id untuk bahasa Inggris dipakai untuk semua pelaku, sementara id dalam Al-Quran terpisah-pisah sesuai dengan pelakunya. Ya, itu bedanya. Jadi, mana yang sempurna, bahasa Al-Quran apa bahasa Inggris? Al-Quran lah. Bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ini sempurna. Ya, saya mau tanya Pak Yuli belajar bahasa Inggris ini. Pak Yuli mana nih? Pak Yuli? Ada Pak Yuli di sini? Tadi ada. Oke, sekarang ada. Nah, jadi itulah beda Al-Quran dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris id dibungkus semua pelaku id. I open. Id semuanya I open. Kalau we open juga kan? Open. She open juga kan? Semua id. Mau she, mau I, mau we, semua id. Tapi Al-Quran tidak. Ana lain, nahnu lain, anta lain, anti lain, antum lain. Inilah membuat saya mencintai Al-Quran, Pak. Ini salah satu yang membuat saya mencintai Al-Quran. Inilah bahasa yang paling sempurna dalam dunia ini, yang tidak ada dalam bahasa manapun. Jadi tepat pelakunya itu. Tepat. Jadi tidak bisa terjemahkan kalau kafaru, tidak bisa terjemahkan engkau kafir, nggak bisa, pasti mereka yang kafir. Karena sudah melekat. Kalau dalam bahasa Indonesia gini Pak, contoh bahasa Indonesia. Saya pakai kata-kata duduk. Saya duduk. Anak Inggris. Kamu duduk. Kata duduk berubah nggak? Saya duduk, kamu duduk, kalian duduk. Duduk tidak berubah. Cuman dalam Al-Quran nggak Pak. Saya duduk. Kalau saya duduk tuh. Kamu duduk kamu duduk ta.
Kalau kami duduk nah, berarti yang duduk tuh kami, duduk nah. Tapi bahasa Indonesia kan nggak kenal duduk nah, duduk ta, duduk tu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, dia duduk. Oh, dia berdua duduka, dudukku, duduki, duduk ta, duduk tum, duduk tuna, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi di bahasa Arab duduk nah bisa tahu itu perempuan yang duduk, itu laki-laki yang duduk. Itulah kalau kamu duduki ada Pak. Kamu duduki. Enggak, itu ada imbuhan, ada imbuhan nanti masuknya. Nah, nama orang ya, kamu duduki ya. Oh ya. Artinya di sini saya mau pesankan bahwa Al-Quran itu apa ya, sempurna, perfect, sempurna, jelas kata kerjanya itu, nggak ngambang, tegas. Sekarang misalnya jelas. Saya bandingkan, karena ini review, saya jejer nih Pak, saya jejer ya. Saya duduk, Ani duduk, kami duduk, Ali duduk, oke. Ali duduk. Oke. Sekarang karena tidak berubah, kalau saya buang ini, siapa yang duduk ini, siapa yang duduk ini, siapa yang duduk sini, siapa yang duduk sini, ada bisa Bapak bedakan nggak? Nggak, bingung jadinya. Bingung kan? Sekarang Al-Quran. Saya duduk tuh. Kami duduk nah. Kamu duduk ta. Kami, engkau, pergi. Kalian. Mereka duduka. Sekarang saya buang ini. Bapak apa nih kan? Kalau duduk tuh pasti saya. Kalau kami pasti duduk nah. Kalau kamu pasti duduk ta. Kalau mereka pasti duduka ya. Saya buang ini. Saya tanya Bapak. Mengerti, paham. Mengerti kan? Duduk tuh siapa? Duduk itu saya. Duduk nah. Kami. Duduk ta. Kamu. Duduk ka? Mereka. Mana yang cakap bahasanya, Pak? Bahasa Arab. Bahasa Arab lah. Bahasa Quran. Saya tidak bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Al-Quran ya. Bagaimana sempurnanya bahasa ini, Bapak nggak mencintai bahasa Al-Quran, tak kebangetan, Pak. Begitu mudah Al-Quran. Alhamdulillah. Ustaz, kalau duduk jadi kamu laki-laki ya? Ya. Engkau laki-laki yang duduk. Kalau perempuan yang duduk ti. Duduk ti. Kalau mereka perempuan? Duduk kuna. Duduk nah. Kalau duduk nah ini kami yang duduk. Tapi kalau duduk nah satu nah, mereka perempuan yang duduk. Beda lagi nih. Ini 2A, ini 1A. 1A. Ada bahasa Indonesia kayak gini? Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Jadi Inggris pun juga nggak ada. Nggak ada. Inggris kan ID semua. ID semua, di buku semua. Tadi kan Pak, kalau ada perubahan. Ya, kalau Pak Sugi tadi kan dia bilang saya duduki dia. Duduk itu kan ada imbuhan. Ada lain itu kan? Itu ya, turunan nanti. Imbuhan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qurannya ada nggak Pak Ustaz? Ada turunan nanti. Oh, turunan 14, ya, imbuhan. 14 model nanti itu. Ini imbuhan kan itu. Yang kita adu kata dasar dulu. Kata dasar Al-Quran tidak sama dengan dalam bahasa manapun di muka bumi. Saya tanya tadi, adakah bahasa seperti ini dalam dunia? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada bahasa Ibrani, Pak. Ibrani pun hanya 10. Dia nggak kenal ini Ibrani. Saya sudah diskusi sama si Suhaib. Ada nggak Suhaib sini? Nggak. Ini dia nggak ada. Ini dia nggak ada. Nah, itu dia nggak ada. Nah, ini dia nggak ada. Nggak ada nih. 1, 2, 3, 4. Ini satu aja, 4 dia nggak ada. Jadi dia sama 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya bahasa Al-Quran dekat dengan bahasa Torah. Benar. Itu menandakan semacam ada benang penghubung antara Al-Quran dengan Torah yang ada, walaupun isinya beda, tapi bahasanya banyak mirip. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi, tanda KKL ada di belakang ya. Oh, tanda KKL-nya, kata kerja lampau itu ada di belakang ya. Setelah kata kerja. Setelah huruf, setelah akar kata. Huruf. Setelah akar kata 3 hurufnya. Setelah akar kata. Atau yang turunannya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah cara yang paling sistematis menggambarkan, yaitu menerangkan
tanpa ditambah dengan bahasa nusara, tapi punya mana yang cepat Bapak tangkap. Iya, tapi ini nanti nahu sorofnya ke bawah semua nih. Ke bawah semua udah pasti. Iya. Pasti jadi pendekatannya metode Pak Ustadz Rizal ini tidak terfokus kepada nahu sorof, tapi terfokus bagaimana memahami kalimat Al-Quran itu. Ya. Tapi tanpa disadari nanti nahu sorofnya ke bawah. Bawah udah pasti. Kebungkus. Jelas lah. Hah? Iya, jelas Pak, jelas. Oke ya, berarti saya hapus ya. Saya masuk turunan sekarang. Bentuk lampau sudah. Nah, nanti sekarang saya masuk pelaku dulu. Pelaku dulu ya. Saya hapus boleh? Ada yang mau print screen? Print screen dulu nggak, Ustaz? Silakan. Nah, print screen dulu sebentar. Oh, print screen. Ya, silakan Ustaz. Oke ya. Saya nggak hapus ini aja, saya hapus. Saya mau gandeng. Sekarang pola ya. Pola Bapak lihat di buku. Pola. Coba lihat, buka apa modul materi. Materi ya, materi. Nah, ini pola. Oke, ini semuanya. Udah? Bentar Pak. Agak apa sedikit Pak. Maju sedikit Pak. Oh, oke. Udah Pak. Udah? Pak D, nanti saya kirim Pak D. Ya. Alhamdulillah. Materinya. Oke, sudah semuanya. Nah, ini saya bicara pola dulu. Pelaku dulu ya, pelaku dulu. Biar komplit. Saya mau tekankan lagi, pelaku dalam Al-Quran. Nah, ini walaupun sudah, tapi lebih detail lagi. Pelaku dalam Al-Quran itu, pelaku dalam Al-Quran biar mantap ya. Nah, kita mulai dari orang ketiga. Orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Nah, orang ketiga itu kita bedakan laki-laki dan perempuan. Kita bedakan. Orang kedua juga kita bedakan laki-laki dan perempuan. Orang pertama, satu dan lebih dari satu, kita nggak bedakan laki-laki perempuan lagi. Kemudian orang ketiga, satu orang sama dua orang dan lebih dari dua, berbeda bahasanya untuk menyatakan dia bekerja. Untuk perempuan, satu orang, dua orang, lebih dari dua, berbeda lagi kita menyampaikannya. Orang kedua di depan kita, satu orang, dua orang, dan lebih dari dua, berbeda. Orang kedua perempuan, satu orang, dua orang, lebih dari dua, beda. Nah, orang ketiga ini adalah orang yang sedang kita bicarakan tanpa melibatkan dia. Saya sama Bang Juma nih, berdua ngomong. Bang Juma, tadi Bang Yusuf begini-begini. Nah, saya tidak melibatkan Bang Yusuf. Bang Yusuf itu ada di pihak ketiga. Orang yang dibicarakan. Ya, nah. Ini orang yang dibicarakan. Nah, orang kedua ini adalah orang lawan bicara. Bang Juma, dari mana tadi? Berarti saya orang pertama, Bang Juma orang kedua. Orang yang sedang berhadapan sama kita. Nah, nanti kalau ada ayat yang tentang orang kedua, berarti Allah sedang dialog dengan kita. Afala ta'qilun, kata Allah. Kamu punya otak nggak? Kata Allah. Afala tadabbarun, kamu nggak mikir? Kata Allah. Jadi pada saat kita baca Quran, pada saat ditanya itu kita menjawab, ya Allah, aku berpikir, ya Allah. Ya Allah, aku memahami, ya Allah. Kaifa takfuru, kenapa kamu kafir? Kata Allah, ya Allah, aku tidak kafir, ya Allah. Karena pada saat kita baca Quran, kita pahami artinya, terjadi dialog. Maka kalau ingin berbicara dengan Allah, baca Quran, kata Allah. Barang siapa yang ingin man arada yatakallamu ma'allahi falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, ya baca Quran. Nah, baca Quran itu adalah bentuk dialog kita sama Allah. Siapa yang nggak kangen ngomong sama Allah? Nah, dapat terasa kita ngomong sama Allah itu apabila kita memahami pada saat posisi kita baca Quran, kita ada di pihak kedua. Allah ada di pihak pertama. Pada saat Allah mengatakan, innani anallah, ya Allah, aku mengerti, ya Allah, Engkau lah Allah. Nah, saat kita baca, kaifa takfuru nabilah, kenapa kamu kafir padaku, kata Allah, enggak ya Allah, tidak kafir padamu, ya Allah. Ada sentuhan-sentuhan pribadi karena kita memahami pelaku-pelaku tadi. Kalau pelaku orang kedua, sepertinya kita sedang dialog sama Allah. Kalau menyangkut kita, Allah bertanya, Allah menyindir, banyak sekali Allah membuat satu statement, nah, kita nanti memahaminya. Kita urai satu persatu. Kalau orang ketiga, laki-laki satu orang, kita sebut huwa.
ini setara dengan he, dia laki-laki. Kalau berdua, huma, ini tidak ada dalam bahasa dimanapun. Ini setara dengan they. Atau bahasa Inggrisnya, kita mereka berdua. Mereka berdua. Kalau ini whom, ini namanya setara dengan they. Mereka. Ya, kalau perempuan satu orang, iya. Ini setara dengan she. Nah, kalau ini huma, ini setara dengan Z. Nah ini hunna, setara dengan Z. Coba Bapak lihat, bahasa Inggris hanya mengenal he, they, dan she, tiga bahasa Inggris, 6 Al-Quran. Jadi kalau pertandingan bola ini 6 lawan 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. He, they, she, 4. Oke lah, kalau kita samakan huma dengan huma ini, oke, 5, kita biar fair. 3, 5. Nah, sekarang orang kedua. Al-Quran untuk satu orang laki-laki namanya anta. Nah, ini setara dengan you. Kalau bahasa Indonesianya setara dengan kamu. Nah, tapi bahasa Indonesia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini antuma. Bahasa Inggris juga you. Nah, miskinnya bahasa Inggris di sini, Pak. Baru terasa miskinnya bahasa Inggris. Ini antum. Ini bahasa Inggrisnya apa nih? They. Mana antum? You. Antum. You juga. You. Anta you, antuma you, antum you. Anti, kalau anti, kan? Anti you juga. Anti di bawah. Bahasa Inggris apa? You juga. Bahasa Inggris kan tidak membedakan antara anti. Hah? Pakai i kalau anti bahasa Inggrisnya. Pernah dengar? Nggak ada kan? Antuma. Antuma. Bahasa Belanda. Antuma. You juga kan? Ya. Bahasa Inggris dan Bang Juma itu. Antuna. You juga kan? Ya, you juga. Coba Anda bayangkan, anta, antuma, antum, anti, antum, antuna. Al-Quran membedakan semua oleh bahasa Inggris, bungkus you semuanya. Jadi satu. Borong you semuanya. Itu gimana itu kalau dia menerjemahkan Al-Quran? Nggak bisa. Makanya saya nggak pakai bahasa Inggris terjemahnya apa. Coba Bapak buat nih. Pak terjemahkan ini. Taskuruna. Apa bahasa Inggrisnya? Taskuruna. Kamu bersyukur. Kamu, you bersyukur apa bahasa Inggrisnya? Tolong bantu saya. You bless. Apa? You thank you. You thank you. Oke lah, you thank you. Tak bodoh lah. Sekarang kalau you thank you, saya buang ini. Ada 5 pilihan saya. Bisa taskuru. Sobat gitu, thank you juga artinya. Taskuru. Thank you. Tinggi. Thank you. Taskuru, thank you. Saya buat gini. Taskurani, thank you juga. Taskurani, thank you juga. Saya buat taskuruna, thank you juga. Thank you. Taskuruna. I thank you, we thank you. Tiga ini yang benar mana teks aslinya? Yang mana yang benar? Nah, membingungkan. Bingung kan? Dia. Lost. Bingung kan? Jadinya tersesat. Belum lagi ini. Di sini ada lagi taskurna. Taskuruni, taskurina. Taskurina itu. Tas 5 lah. Taskurna. Ada 5 pilihan. Sama-sama you thank you artinya. Siapa sini? Bapak kembalikan, mana benar? Semua terpilih. Anda kan ini 3 generasi berikutnya. Gimana ini pertanyaannya? Yang aslinya mana nih? Nah, rusak jadinya. Rusak kan? Rusak, ya betul. Gak bisa, Bunda. Bahasa Inggris nggak mampu dia. Bahasa Inggrisnya nggak mampu, apalagi coba Bunda coba di Indonesia kan yang tadi. Taskuru. Ini engkau satu orang bersyukur. Saya tunjuk Bang Suma, engkau bersyukur. Saat ini di hadapan saya ada Bang Suma dan Bang Sugi.
taskurani, berdua bersyukur. Jadi kejadiannya pada saat itu Bang Juma dengan Bang Sugi berdua depan saya. Berdua, iya. Taskurani. Nah, ini Bang Juma, Bang Sugi sama kawan-kawan semuanya dari sini taskuruna. Bersyukur. Iya. Nah, Lebih ini mereka bersyukur ya. ini hanya Mbak Puput taskurina. Perempuan. Ini semua kawan-kawan Mbak Puput tanpa ada Pak Sugi, bersyukurlah. Semua. Nah, kalau cerita di sini ayat 1, lalu ayat 2-nya ada cerita tentang Samuel ini. Nah, gimana menentukan tokohnya itu? Di sini tokohnya 1 orang, di sini 2 orang, di sini 3 orang, di sini banyak orang. Ini campur. Ayat kedua berikutnya. Ada yang campur. Imani aja, Gunda. Hah? Imani aja. Imani saja. Akhirnya kan gitu kan. Akhirnya imani saja. Jawaban paling top itu, imani saja itu. Ya, mau gitu, Pak. Jadi you tidak cukup untuk menampung terjemahan Al-Quran. Kalau mau terjemahnya gini Pak, you dan kurung all. Tapi all ini juga tidak menempatkan all-nya. All apa ini? Berapa orang di situ? Ya. Berapa jumlah all-nya itu? Mungkin jumlahnya kan, tapi apa all ini ya? Nggak bisa mewakili lah kalau saya nggak bisa. Thank you all. Thank you all. Semuanya. Ya. Jadi yang sama buat. Hah? No what. Oh, no what jadi kan. Itu no what dalam bahasa Arabnya la maza. bahasa Sundanya ante naon-naon. Naon-naon. Bahasa Arabnya la maza. Jadi yang saya maksud di sini coba betapa apa namanya? Rapuhnya bahasa Inggris untuk orang kedua, betapa rapuhnya. Betul. Kalau main bola ini 5-1 stand, Pak. 5-1 stand. Gagal total. Kalah telak. Ustaz jangan di episode. Enggak, saya mau nambah lagi nih. Kalau orang pertama, 1 orang namanya Ana. Oke, ini setara dengan I. Kalau lebih dari 1, Nahnu. Ini setara dengan We. Oke, ini draw lah. 2-2. Begitu ini saya, ini kami. Untuk orang pertama, seri lah. Tapi di sini 5-1, 3-5. Kalah telak, ya katakanlah kalah tipis. Tapi di sini kalah telak, Pak. Sementara Al-Quran banyak ininya, banyak ini. Lebih tegas, lebih informatif, lebih jelas, kristal clear. Ya. Bahasa Quran itu kristal, udah kristal clear lagi. Jadi kalau berlian itu 3C, artinya bagus, clarity-nya bagus, clear-nya bagus. Ya. Itulah bahasa Al-Quran. Kan nggak bisa dipadankan Al-Quran dengan selama ini kita perdebatkan, ternyata bahasa kita selama ini ada permata kok, kita adu-adu dengan apa namanya, dengan batu akik gitu loh. Batu akik, betul. Ini biar Bang Juma bisa sedikit nanti dia bisa lebih tajam tentang berdiskusi kawan-kawan kita kan. Kalau berlian itu ya Quran inilah bahasanya yang berlian. Nggak ada bahasa di atas Quran, nggak ada. Saya belum menemukan. Betul. Bahasa Perancis saja yang saya pernah belajar juga. Itu cuma feminim, maskulin. Nah, ini termasuk kelebihan bahasa Al-Quran. Nah, ini harus Bapak pahami. Ini kelebihan Al-Quran di sini. Makanya kalau dipaksakan bahasa lain untuk mengartikan bahasa Al-Quran, yang rusak itu bahasa yang lain yang rusak itu. Al-Qurannya tetap nggak bergeming. Nggak bergeming, Al-Qurannya tetap begitu aturannya. Bahasa yang lain yang mau coba memasukkan ke dalam Al-Quran, bahasa lain itu, bahasa itu yang rusak, bahasa itu yang rontok. Nah itulah hebatnya itu. Ada pertanyaan sini? Ada Ustaz saya Ustaz. Tadi saya karena masih mencatat jadi ketinggalan. Yang ini Ustaz, taskuru tadi apa Ustaz? Yang mana? Ini ada satu aja. Taskuruna, kalian bersyukur. Ini banyak orangnya. Ini hanya berdua di depan kita. Ini 1 orang. Berarti kalau taskuru itu berarti dia bersyukur Ustaz. Yang mana? Enggak. Kalian. Kamu. Oh, kamu. Kamu bersyukur. Nah, tapi kalau kamunya itu ada laki-laki dan perempuan lain lagi ya, Pak. Kalau bercampur ini taskuruna. Taskuruna itu laki-laki dan perempuan. Ya, kalau perempuan khusus ini dia taskurna. Ini nggak boleh campur ini. Ini ke bawah nggak boleh campur. Ini khusus perempuan. Ya. Nah, yang saya tekankan di sini, pada saat teks aslinya ada, dibuang teks asli, maka pada saat dikembalikan
hanya diterjemahkan Yuseng, maka pada saat dibuang teks aslinya, pada saat menerjemahkan ke teks asli lagi, maka ada 5 pilihan. Kamu pilih yang mana? Padahal di teks asli cuma satu. Cuma satu, betul. Jadi itulah teks asli itu tidak boleh lenyap. Nah, tidak boleh lenyap, itu yang saya maksud. Kecuali kiamat. Kalau kiamat. Kalau pun salah ini, kalau teks aslinya ada, kita bisa merujuk ke teks aslinya. Betul. Oke. Pak Sugi, bisa dipahami Pak Sugi? Halo Pak Sugi? Makan juga kali. Lagi pesan Mbak. Iya, saya sedang makan ini. Oke, betul kan? Bapak, sip. Pak Sugi nanti sekali undang saya di tempat Pak Sugi, channel Pak Sugi, kita dialog, nggak apa-apa. Saya muka diri. Kita bicara tentang Quran di tempat Pak Sugi, boleh? Boleh, insya Allah. Boleh, undang saya nanti. Jam 3:30 sampai jam 4, kan di Pekanbaru ya? Iya, cuma kalau siang ini sinyal wifi saya nggak bagus. Ya, nanti kita atur waktu, bukan sekarang lah. Pokoknya ada saatnya nanti, entah itu judulnya kultum, bisa kultum, bisa, kan follower Pak Sugi berapa orang? Ada 200.000 lebih, Pak. Kultum kita tiap subuh, mungkin sekali seminggu, entah 2 kali seminggu bisa itu. Insya Allah. Oke. Bang Juma, ada pertanyaan Bang Juma? Sementara belum ada, Gurunda. Oke. Yang lain? Saya Pak Ustaz, saya masih belum nangkap tadi itu yang tas guru itu berarti kamu bersyukur. Ya. Tas Qurani. Kamu berdua bersyukur. Kamu berdua bersyukur, kan udah diajarin kemarin. Pelakunya kan berdua ini. Kamu berdua. Iya. Ini antum. Ini anti. Antuma sama, antuna. Saya hanya mencontohkan, kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya, kan you thank you semua terjemahannya. Pada saat dikembalikan ke teks asli, ada 5 pilihan. Mana yang mau dipilih? Mana yang mau dipilih? Nah, makanya teks asli itu wajib Allah sendiri yang menjaga teks asli itu. Nggak bisa teks asli itu hilang. Nggak bisa. Nah itulah kitab-kitab tetangga itu yang bingung. Karena teks aslinya sudah tunggang langgang. Oke. Nah, sekarang saya hapus ini. Bang Juma oke ya semuanya? Saya hapus ini. Saya mau ganti Pak Edi Coy. Udah ya, Pak Dedi udah. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Sekarang saya mau, apa beda KKS AD dengan KKP? KKL. Karena ini review Pak ya. Sifatnya apa? Mereview. KKS AD, akar kata kan 3 huruf. Akar kata 3 huruf ya. Maka KKS AD, tandanya di depan. Ya, ta, a, na. Itu tandanya. Kemudian belakangnya ada u, ada ani, ada wauna. Kalau ya, ini orang kedua, orang ketiga. Orang ketiga. Ini orang kedua. Ini orang pertama. Orang pertama, ini jumlahnya 1, ini lebih dari 1. Ya. Orang pertama itu. Makanya dia tidak perlu lagi. Nah ini yang doma belakang, ini jumlahnya 1 orang. Yang ini untuk 2 orang. Yang ini untuk lebih dari 2. Nah, sekarang tinggal digabung. Orang ketiga 1 orang, orang ketiga 2 orang, orang ketiga lebih dari 2. Orang kedua 1 orang, orang kedua 2 orang, orang kedua 3 orang. Digabung aja, diselang-seling, dikombinasikan. Maka dapatlah kalau orang ketiga jumlahnya 1 orang, itulah huwa. Apa contoh ayatnya? Ya, misalnya ya ruju bisa dalam Al-Quran. Berarti pelakunya siapa? Wah. 1 orang, orang ketiga 1 orang. Orang ketiga 2 orang. Apa itu? Orang ketiga 2 orang. Orang kedua. Orang ketiga 2 orang. Orang ketiga. Uma kan? Uma. Orang ketiga banyak. Yahrujuna. Orang ketiga banyak. Siapa tuh? Kan? Ya. Nah, itu aja. Jadi inilah tanda KKSAD itu, huruf ini. Ini yang disebut huruf KKSAD.
Jadi kalau Bapak menunjukkan huruf dia KKSAD, Bapak harus ada yang apa ini? Kok nggak ya, kok nggak ta, kok nggak a, kok nggak nah, harus ada huruf itu. Paham? Ya, paham okay. Ustaz. Nah, itu kalau polanya falah. Nah, dia ada juga yayu. Itu berarti turunannya tatu au nanu. Nah, nanti di turunan ini tinggal dihafal. Dihafal. Di belakang tidak berubah. Depannya ada dua kemungkinan. Nah, ini 3 huruf ini bisa 3 huruf plus pola tambahan. Plus pola. Di belakang depan nggak berubah. Tambah pola. Pola fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala, istaf'ala, infa'ala, ifta'ala. Yang 11 itu pola. Tetapi rumus ini tidak berubah. Depan belakang sama. Coba bandingkan. Ini KKL. Ini KKL. Ini KKL. Ini KKSAD. Coba pandang bedanya apa? Coba pandang. Ini depan belakang. Ini belakang. Oke. Nah, sekarang coba contoh saya satu. Wama yash'uruna. Dalam Al-Quran yash'uruna. Nah, ini apa ini? KKSAD apa KKP? KKSAD apa KKR? KKSAD. Ya, ada kan? Ya sama wawna. Berarti pelakunya siapa nih? Mereka. Iya, benar. Nah, sekarang ada fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani. Tukadzibani. Nah, siapa pelakunya itu? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani. Ada tu, ada ani. Ada tu, ada ani. Kamu, kalian ya? Kalian berdua. Kalian berdua, ya. Ada tu, ada ani. Itu aja Pak, kan gampang kan? Simpel nggak? Kombinasi berdua, simpel nggak itu? Simpel, harus banyak latihan ini, harus nanti latihan sendiri. Rumusnya kan? Seperti ini, rumusnya ya. Ini 3 huruf ini bisa turunannya fa'ala, kalau fa'ala berarti tinggal zahabta. Kalau polanya fa'ala tinggal kadzabta. Kalau polanya istaf'ala istaf'alta. Kan tinggal tambah aja pola-polanya kalau misalnya polanya turunan. Nah, inilah KKL, inilah KKSAD. Ya. Oke? Maksudnya bisa dipahami? Print screen dulu. Silakan. Masukkan ke Word. Mas Baginda, hamba Allah gimana? Hamba apa tadi? Sang hamba gimana? Ya, saya coba ikuti saja Pak, semampu saya ini Pak. Iya. Ya. Tapi ini direkam kok, nanti kalau kurang jelas putar lagi di YouTube ya. Di YouTube ada. Iya. Bapak bisa lihat 1, 2, 3 di tempat berjumlah bisa, di Wancana yang bisa, di pembina Islamis, penegak Islam bisa, di membuka Islam juga bisa. Iya, alhamdulillah Pak. Membuka hati bisa. Kalau di tempat saya Bang, cari di bagian playlistnya ya, semua dikumpulkan di situ. Channelnya di mana Pak? Penegak Islam itu. Oh, penegak Islam, ya. Udah Pak? Iya. Terima kasih. Udah ya, saya coba masuk ke kata-kata dulu. Untuk penjelasan yang 3 huruf ini. 3 huruf ini kalau zahaba, misalnya kata-kata zahaba. Misal zahaba. Kata-kata 3 huruf, zahaba. Nah, kalau sini tinggal zahabta. Belakang kan? Tinggal sambung, artikan ini zahabta. Berarti kata-kata lampau. Kalau dia bentuk sekarang, zahaba. Zahaba, tambah depannya. Abu. Berarti ta tambah depan. Berarti dia KKSAD. Kata-kata tetap. Zahabatnya nggak hilang. Tapi dia menjadi sukun menjadi berubah ujungnya ya. Kasrohnya. Depannya berubah. Jadi kalau ini belakang berubah, ini depan belakang berubah nanti. Depan belakang ya. Nah, kalau ini belakang toh, ini depan belakang. Ini depan belakang, ya. Ya. Tashabu.
Oke. Bang Juma, Bang Juma. Kalau yang tadi yang di belakangnya toh yang berubah itu KKL lampau. Ya. Kata kerja lampau sudah dikerjakan artinya ya. Sudah terjadi peristiwanya. Sudah terjadi peristiwanya. Ya. Nah, ini depan belakang. Ini banyak dalam Quran ini. Ini akan datang. Takkuruna ta sama wawna. Antum berarti. Banyak kan. Kemarin kita bahas kan alladzina yang kuduna ini. Nah pada ininya. Apa lagi? Kita coba praktekkan langsung ya. Kita praktek langsung deh. Coba buka ayat apa? Tentukan ini nanti ya. Nah. Kita buka ayat yuntikuna misalnya. Yuntikuna. Wa mimma razaqnahum yuntikuna. Kalimat yuntikuna. Masukkan rumus. Oh, you ini depan kan? Oh, you. Ini wawna, berarti tinggal ini. Berarti mereka. Tinggal hurufnya ini, nafaka buka kamus. Tinggal jadi pola. Doma depan mati bawah, rumusnya pola apalah. Berarti untuk yuntikun nanti kita cari kata-kata anfaka. Tergantung pola. Itu contohnya satu. Sekarang contoh satu lagi deh, misalnya. Kemarin ayat yash'uruna. Itu sudah ya. Coba dari kawan-kawan berikan contoh saya ke satu deh. Yang ini. Coba berikan contoh satu. Coba di Al-Baqarah aja, boleh. Atau tempat lain boleh juga, asal sebutkan ayatnya. Ayo, siapa yang memberikan volunteer? Bang Yusuf, silakan Bang Yusuf. Thank you. Silakan. Huruf apa? Coba di Al-Quran. Yungsiruna. Yungsiruna. Yungsirun. Ayat berapa tuh Pak? Coba ayatnya. Ayat berapa? Yungsirun. Coba tunjukin ayatnya. Takut kedengaran saya salah. Zal dengan zot. Yuk minun kan? Coba. Yuk minun. Oke. Siapa sini ya? Yuk minun. Oke. Nggak apa-apa. Yuk minuna ya. Yuk minuna. Nah, yuk minum kan? Yuk. Wawna. Mana masuknya? Ya yuk wawna. Siapa tuh? Asah Ustadz, Asah yang udah belajar. Coba tanya yang udah belajar. Bisa dijabarkan. Belajar, tanya ya. Bang Juma maksudnya. Kan? Nah, akar katanya apa tiga hurufnya? Amanah kan, Hamzah, Nun, amanah. Kata amanah. Amanah. Aminah lah contoh sini, biar tepat. Aminah. Polanya apa? Pola doma sukun kasrah. Depan mati bawah. Berarti pola af'ala. Maka pada saat mencari, makanya cari kata-kata aminah, lalu af'alakan. Aminah diaf'alakan menjadi apa dia? Matikan. Amanah. Mati alif menjadi amanah panjang. Cari amanah. Jadi kata-kata amanah. Apa artinya? Buka kamus. Kamu sudah datang semuanya kan? Kamu sudah datang? Saya sendiri belum ada, Gurunda. Kamu siapa sudah? Mau komplain saya tadi. Ustaz. Saya udah datang. Oke. Coba buka kamus. Bang Juma, kamus yang itu yang belum ada ya, Bang Juma, yang Munawir ya? Iya. Oke. Udah berapa minggu Bang Juma? Itu tebal itu. Udah 2 minggu. Buka, cari amanah, cari. Buka amanah. Cari amanah. Di alif. Amanah. Jadi buka kamus, maaf ya. Ini mata kita, alif ya. Jadi alif kan ini. Mata kita ke sini aja. Aba. Kiri. Aba. Ata. Akha. Aba. Asa. Belum. Asa belum. Belum. Aka belum. Ama sudah.
Amanah, amaya udah lewat. Ini belum, ini sudah. Ini seperti sini. Oh, ini dia amanah. 9. Amanah, aminah, aman, sentosa. Kalau amanah mengucapkan amin. Kalau amanah beriman percaya. Amanah ini dia. Berarti aman ya? Enggak, aminah aman. Kalau amanah beriman. Kalau ini aman, kalau ini beriman. Jadi salah ambil kata kita. Jadi kalau kita terjemahkan salah ambil, maka mereka aman. Yu'minun salah ambil kata kita terjemahkan mereka aman. Padahal mereka beriman. Nah, bedanya ya. Oke, saya coba apa dulu sini ya. Bedanya. Nampak? Sini nampak, Pak? Tapi tadi Ustadz yang di dalam kamus itu kan kalau yang di Mahmud Yunus itu pakai tanda bintang ya. Kata yang dasarnya. Mahmud Yunus beli kurung, Pak. Oh, kurung ya. Kalau di apa baru bintang? Munawir pakai bintang. Itu ya. Menunjukkan kata asal ya. Akar kata. Ya. Nah, akar kata itu di kamus itu berbeda. Ada yang pakai kurung, ada yang pakai bintang. Ya. Ini bisa saya hapus ya. Ini sudah. Sudah. Oke, saya hapus dulu. Beda yu'minun. Kalau kita salah ambil akar kata, maka beda artinya. Oke ya. Nah, sambil yuk minum saya gede dikit ya. Yuk minum. Yuk minum. Nah. Sekarang bentuknya kakek sade, tahu kita ini kan kakek sade. Gabung ini kakek sade. Pelakunya siapa? Jadi dalam kantor sudah ada mereka sedang. Ya. Nah, inilah Bapak penasaran. Sedang ngapain nih? Nah, akar kata 3 huruf. Hamzah, mim, nun. Maka akar katanya adalah amanah. Amanah dulu. 3 huruf. Anggap aja amanah dulu. Cari di kamus, ternyata ketemu aminah. Nah, boleh. Yang tengah ini bisa i, bisa u, tapi sedikit. Jadi polanya fa'ala, semua patah, ada juga fa'ila, ada juga fa'ula. Nah, yang ini i sama u sedikit cuman. Mungkin saya bilang kalau i mungkin 2%, yang u 2%, lebih. Menandakan sedikit, ini yang paling banyak. Makanya teori saya ini aja dulu. Yang pertama kita akan tahu patahkannya dulu. Buka kamus ketemunya aminah. Oke, aminah. Ini pola apalah. Artinya apa nih? Aman. Aman, sentosa. Karena dia polanya apalah. Dhamma, sukun kasrah, atau depan mati bawah. Itu rumus itu apa depan? Jadi pola af'ala. Polanya af'ala. Pola af'ala. Maka pola af'ala dari amanah ditambah alif depannya. Matikan akar kata huruf pertama. Patahkan. Nah, amanah dimatikan a menjadilah amanah. Nah, buka kamus. Ini aminah. Buka bawah, bla 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 bla. Semua amanah. Coba cari. Apa arti amanah ini? Beriman, percaya. Nah, ketemu kan? Iya. Jadi mereka sedang beriman. Gitu Pak. Ya Pak Jumat, paham? Insya Allah Gurunda. Alhamdulillah. Siapa lagi? Yang ragu? Ada ragu? Kalau saya masih meresapi dulu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Resapin Pak. Nah baru sekarang masuk ke pola saya. Kalau sudah paham ini, untuk menyatakan pola Bapak akan gampang. Jadi yang penting Bapak ingat dulu depan belakang. Sekarang saya ganti misalnya. Ini yuk minuna. Sekarang saya ganti tuk minuna. Apa perbedaannya? Apa bedanya? Tanya Pak Ustadz. Nah, apa bedanya? Pengaruh kemana? Kemana pengaruhnya? Oke? Tuk minuna. Ya, tadi kan yuk minu. Kan tadi kan ada itu minuna kan? Saya ganti yuk tadi itu. Jamak dua orang. Antum kan hanya berubah orang ke antum orang kedua. Jumlah kan tidak serubah.
Kalau seroba jumlah belakangnya. Yang seroba kan orang kedua sama orang ketiga, orang kedua sama orang ketiga. Iya. Berarti Iya, jadi antum. Antum, ya pelakunya. Nah, ada pelakunya berubah, yang lain nggak berubah. Jadi kalau yuk minun, nah mereka sedang beriman. Kalau minun kalian, hanya beda anak. Kalian sedang beriman sama. Bedanya cuma itu kan. Oke. Sekarang saya coba merubah ini jadi nun. Nun minun. Siapa pelakunya? Nahnu. Nahnu. Yakin? 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 Yakin, Ustaz? Benar. Sekali lagi, cek lagi. Nun ya? Ya, Minu. Siapa yang kata nahnu tadi? Tanggung jawab. Kami di situ. Siapa? Nah kami. Benar. Kalau salah mau dibaptis. Yang salah mau dibaptis. Ini aja kunci-kunci dibaptis ini. Kalau salah. Pak Juma gimana? Dari kali ya. Pak Juma siapa pelakunya kalau seganti nahnu? Kami. Benar. Kalau salah Pak Juma mau dibaptis? Boleh. Oke. Satu. Masuk ke kolam nanti. Siapa lagi? Gak apa-apa. Benar, Yang penting kolam madu. Kalau nggak ada pelakunya, mana pelakunya kan belakangnya Oh iya. Iya, tabrakan dia jadinya. Tabrakan jadinya guru. Crash. Apanya kacau? Nggak ada. Kalau sebuah ini baru. Kecuali berubah. Sebuah ini baru ada apanya? Kalau ini nggak Iya. mancing aja. Kalau sarubah ini gimana? Kan ini nggak sarbuang. Bang Nggak Juma bisa kenapa? ya, Nggak Ustaz? bisa karena ada Iya. waw sukun dan nun Iya. di belakangnya, nggak boleh. Iya. Kalau sarbuang ini baru. Kan tadi hanya sarubah ini. Kan tadi berubah Oh, tak bisa tanpa berubah belakang. Tapi begitu sarubah jadi nun, belakang harus dirubah. Harus dirubah. Tadi dengan PD-nya Bang Juma mengatakan kami katanya. Padahal ini nggak sarbuang. Jadi Dibaptis. Untuk merangsang yang lain bicara aja. Iya, banding ngeles. Banding ngeles ya. Jadi gitu ya. Ya nggak mungkin lah pelakunya di situ nahnu sementara yang ekonomi kata orang kedua, orang ketiga. Jadi itu yang berubahnya di belakangnya ya. Apa contoh ayatnya ini? Coba Bapak lihat di ayat. Contoh ayatnya ya. Nu'minu itu. Sebentar saya ambil kacamata dulu ya. Nu'minu billah. Yang contohnya yang jelas ayatnya itu kita contohnya Bang. Nu'mina ya. Sebentar. Nanti apalagi Nu'minu kalau ayat berikut innaman nahnu muslihun wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Qalu nu'minu. Ayat 13 Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu nu'minu. Qalu nu'minu. Ada a depannya. Ini huruf apakah? Ayat coba lihat itu ayat situ 13, ya, ayat 13. Coba lihat. Wa idza qila lahum nu'minu. Hanya huruf apakah kami akan beriman sebagaimana amanan sufaha, orang-orang bodoh beriman. Ini contohnya tadi nu'minu, nggak ada ininya. Kan nggak ada ininya kan Bang? Ada nggak ininya? Nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Jadi terbukti ya. Iya. Al-Baqarah berapa dari Ustaz? 13. Contoh. Alifnya itu apakah ya Ustaz? Huruf apakah? Huruf bermakna. Ya. Huruf bermakna kemarin. Apakah? Nu'minu ya. Ya, Nu'minunya itu. Jangan pula jadi tanda kata benda. Kalau kata benda, kata kerja bentuk sekarang, aku dan kami, jadi nanti aku dan kami beriman. Nah ada. Ini apakah? Yang huruf bermakna ya Ustaz ya? Ya, itu huruf bermakna itu. Alifnya itu. Oke. Nah, sekarang saya coba akar kata dulu. Akar kata sama pola biar selesai semuanya
hari ini sehingga besok tinggal. Kalau kata kerja bentuk perintah Pak, dengan sound saya kemarin itu udah cukup gitu, karena dia sangat gampang. Oke ya, sapu semuanya? Udah? Siap Ustaz. Yang lain sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang cara membuka kamus lagi. Cara membuka kamus dan cara mencari arti. Yang tadi sudah. Cara membuka kamus dan cara mencari arti ya. Coba buka kata-kata kataba. Buka kataba semuanya. Kataba. Buka kataba. Kamus. Ya, tubuh ini. Buka kamus semuanya. Dan lainnya ya. Dan seterusnya. Buka kamus. Apa arti kataba? Dalam kamus. Menulis ya. Menulis. Bukan buku. Menulis. Kan kata kerja. Oh, kerja. Nah sekarang cari tanda kurung setelah kataba. Kata kurung berikut. Lupakan semua kata yang banyak. Cari kata kurung berikutnya. Apa ketemu? Kata yang dalam kurung. Dalam kurung. Semua buka. Apa ketemu di sini? Kataba terus ke bawah. Al-Katib. Tanda kurung berikutnya. Yaktubu. Tanda kurung berikutnya. Ini tanda kurung. Kata A. Kata A. Kata. Ketemu kata-kata A. Apa arti Pak? Apa arti kata A? Bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Bersungguh-sungguh. Oke. Maluhu. Kataba, kata A. Oke, ketemu? Semua udah ketemu? Ada Ustaz. Oke. Udah, siapa lagi? Yang belum ketemu siapa? Hah? Ketemu semuanya kan? Ya, ya. Oke, udah ketemu semuanya ya? Bang Yusuf, udah ketemu Bang Yusuf? Ada. Oke. Bang Juma udah? Udah. Oke, sudah. Oke ya. Antara kata dasar, kata pertama dengan kata dua, ini isinya arti lain. Arti lain. Dari kata-kata ba. Arti lain. Yang muncul pertama arti lain. Jadi kata-kata ba ini punya berapa arti nanti? Muncul arti lain. Nah, kemudian isi yang kedua adalah pola yang ada. Pola yang ada. Kemudian yang ketiga kata benda. Lalu hal-hal lain yang berkaitan dengan kata-kata tersebut, atau karena pengarangnya ini adalah pentafsir Quran, ada kata-kata tertentu dalam Al-Quran yang langsung diterjemahkan, kata-kata dalam Al-Quran yang langsung diterjemahkannya, sehingga kita nggak perlu lagi membuat satu pengertian baru. Itu. Jadi antara antara satu kata dengan kata berikutnya, isinya arti lain, pola yang ada, kata benda, atau hal lain. Begitu juga dengan munawir. Hanya bedanya munawir ini sama ini. Ya. Kalau arti lainnya dan munawir, strip. Sekarang kita lihat. Kataba, apa arti lainnya? Coba lihat arti lain kataba. Kata-kata arti lain. Coba lihat. Kataba arti lain. Katabna. Apa artinya katabna? Katabna. Kami menulis. Kami telah menetapkan. Iya. Berarti kata-kata berarti menetapkan, bisa menetapkan. Ini diskusi kami sama Pak Al kemarin nih. Kutiba, ditetapkan. Apalagi kata-kata mentakdirkan. Menetapkan atas dirinya, mentakdirkan. Mentakdirkan atau mengajar. Anak bisa mengajar. Ya itu nanti kan di dalam ayat Al-Quran kutiba alaikumusiyam. Ya. Menetapkan ya, sudah. Menetapkan sudah. Mentakdirkan bisa. Mentakdirkan ya. Karena yang pertama atau mentakdirkan. Ya. Allah kataballahu alaihi kada. Allah mentakdirkan demikian kepadanya. Mentakdirkan. Jadi kata-kata batu bisa tiga arti. Menetapkan, mengajar, mentakdirkan, disamping, menulis. Ini kata utama. Dan sering artinya ini. Yang dalam kurung ini sering artinya. Namun dia punya pengertian lain.
Oke. Ya, seperti kitab Injil. Kitab Injil itu Allah menuliskan Injil di dalam hati Nabi Isa alaihissalam. Bisa menuliskan. Jadi ini artinya ya, tidak ada buku gitu. Ya. Berupa buku. Ini artinya. Ya. Oke. Kepada Nabi Musa alaihissalam dituliskan di atas batu itu. Ya. Allah ya 10 perintah Tuhan ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pola yang ada. Coba cek pola yang ada. Aktaba, aktabal, walad, aktaba. Nanti pola aktaba ada. Aktaba. Aktaba pola apa ini? Aktaba polanya apa ini? Af'ala. Af'ala ya. Mati. Nanti kalau kata-kata apa pola af'ala ini artinya apa artinya aktaba? Apa artinya aktaba? Coba tadi situ. Mengajar anak menulis kan? Mengajar menulis. Mengajar menulis. Aktaba ini apa ya Ustaz? Aktaba, mengajar menulis. Mengajar menulis. Kan ada tuh. Iya, ada Ustaz. Turun ke bawah satu lagi. Katabahu. Katabahu. Bu itu karena dia butuh apa? Butuh objek. Kita buang aja. Kataba aja. Kataba. Pola apa itu? Kataba, pola. Pola alif. Alif. Pola fa'ala. Apa artinya? Fa'ala. Kata artinya apa? Berkirim surat. Berkirim surat. Oh iya. Berkirim ya. Nah kan saling kan. Kataba menulis, kataba saling menulis. Kita nulis, kirim ke sana, dia balas lagi ke sini. Kan berkirim surat jadinya kan. Berkirim kan itu. Berbalas-balasan. Kataba, berbalas-balasan tulisan. Nah gitulah. Saling menulis. WA itu. WA itu. WA ya. Ber-WA. Itu kayak kita WA, menulis WA. Ber-WA-an. Oke, terus takatabu. 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 Nah, ini kita buang ya, kita buang apanya? Takatabu kita kembalikan ke pelakunya hum ya. Pelaku huwa aja. Karena dia memang kata kerjanya itu kata kerja apa? Infinitif itu. Takataba. Pola apa ini? Takataba. Ada tambahan ta di depannya sama alif. Tambahan huruf ini sama alif ini. Apa polanya yang tambah itu? Ayo. Polanya pola Fa'ala. Fa'ala ya. Fa'ala. Apa artinya itu tafa'ala? Takataba artinya mereka saling berkirim surat. Berkirim surat lagi. Saling berkirim. Mungkin ini kirim surat pertama, ini saling berkirim surat, saling menulis, saling menulis atau saling berkirim surat. Itu berarti surat. Kan karena dia pakai fa di tengahnya, ya. Itu menjadi berbalas-balasan dalam waktu yang sama, ya. Yang nggak lama gitu ya. Ya, ada unsur waktu. Ya. Pakai fa kan? Ya, fa'ala. Tapi yang sebelumnya itu berkirim. Yang di atas sebelumnya itu Pak Ustadz mungkin nggak perlu balasan kali ya. Kira. Kalau yang di atasnya itu berkirim tapi mungkin ada jeda. Mungkin ada jeda. Ini kan saling lah. Ini langsung langsung mungkin. Seperti WA-an gitu. Ya, kira gitu. Berbalasan yang dalam waktu yang sama. Ya. Karena ada fa-nya ini di sini ya. Ya. Taka tambah alif. Ya, tambah alif. Tambah ta depannya. Taka taba. Ini kan tambah ta. Ini cuma fa'ala, ini tafa'ala. Tambah ta depannya. Nah, boleh nggak saya memasukkan mengartikan kun fayakun, ada fa-nya itu beda. Itu beda ya? Oke. Bukan sini. Itu beda. Kun, karena fayakunnya itu kan dalam waktu yang seketika juga. Ya, ada jeda. Kun fayakun beda. Beda ya? Beda. Ini huruf. Ini bukan pola ini huruf. Jadi maka ini huruf. Oh, maka jadinya. Oh, maka ya. Jadi kun fayakun. Jadi maka jadi. Maka tidak lupa ini pola. Ya, maka jadilah itu waktunya dalam waktu itu juga kan Ustaz? Kun fayakun itu. Kalau menurut kata ini memang iya. Seketika itu juga. Iya bisa. Begitu habis berucap langsung jadi. Ya, nggak pakai jeda. Pak ini tidak ada jeda. Kalau kun suma yakun baru berjeda. Kalau pakai suma itu pakai kun suma yakun.
Kan bukan kun sumayakun, ya, kun fayakun. Ya, oke. Sekarang ke bawah lagi. Apa lagi di bawah? Takataba, iktataba. Ada iktataba. Iktataba. Ada kan, Mbak Puput? Ya, Pak Kabawan. Iya. Iktataba. Menyalin. Apa polanya itu? Pak Lala. Tambah huruf ta. Apa polanya? Pak Lala. Iktataba polanya. Ayo, polanya Ifta'ala. Ada tambahan huruf ta kan? Fokus huruf tambahannya ta. Apa artinya iktataba? Coba Menyalin. Menyalin. Dia menulis juga. Kan menulis juga, ini menulis juga, tapi pada saat dipakai iktataba menyalin. Ada apa namanya? Ada rujukan. Betul. Menyalin ini, nyalin. Sebelumnya sudah pernah tertulis, tapi kalau ini menulis mungkin nggak ada barang awalnya. Menulis. Nah, di sini Bapak akan tahu nanti, berarti tambahan huruf beda arti. Sama-sama menulis, tapi ini menulisnya untuk tulisan, ini nulis untuk agar dikirim, dibalas, ini menulis yang sudah ada teks duluan. Turun ke bawah lagi. Apa lagi? Istaktaba. Istaktaba. Ini mohon diikuti semuanya, Pak. Ini pola nih, Pak. Istaktaba, biar paham betul. Ini pola apa nih, Pak? Istaf'ala. Oh iya. Istaf'ala. Apa artinya? Minta menuliskan surat. Nah, minta menulis. Tolong dong tulisin. Minta menulis. Minta dong tulisin dong. Salinin saya. Nah gitu kan, Pak. Jadi salinin dong. Iya, Pak. Sama-sama menulis tapi beda kan? Ini menulis awal, ini menulis untuk kirim surat, ini balas-balasan, ini menyalin, nulis juga beda. Habis kan? Habis. Nah, tinggal kitban. Nah, itu baru kita benda. Jadi kataba punya pola afala, punya pola fa'ala, punya pola tafa'ala, punya pola ifta'ala, punya pola istaf'ala. 5 polanya. Apakah sama semuanya? Masing-masing kata berbeda. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Tergantung kata itu nanti. Ada yang tidak ada. Ada yang cuma 1, ada yang cuma 2. Jadi beragam. Untuk kata-kata ba, ini yang kita ambil satu contoh yang sedang. Karaja ada 7 nanti. Ada 7 kata-kata karaja. Nah, jawab banyak nanti. Ada kata itu artinya banyak, polanya banyak. Coba bayangin. Satu kata artinya bisa 7, polanya bisa 7 lah. Mau ngambil yang mana itu tepatnya. Jadi jangan dari kalau kitab itu nggak masuk ya, Pak? Kitab itu benda nanti, Pak. Kitab panjang ya. Benda nanti kitab. Bendanya kitab. Nanti ada lagi kitab. Kita bahu, Ustaz. Kita bahu, ada nggak? Tunggu, satu dulu. Dan kita jangan keluar dari ini dulu ya. Kita jangan keluar dari isi kamus dulu. Pak Sugi, silakan Pak Sugi. Kalau al-katibu itu masuk enggak? Ada al-katibun. Al-katibu. Ini penulisnya, Pak. Pola ini penulis. Apa namanya, notaris. Penulis. Bisa, oke, notaris, oke. Penulis. Penulisnya bisa akuntan, bisa akuntan. Tergantung kasus tulisannya apa. Yang ditulis catatan perusahaan, dia akuntan. Yang ditulis itu adalah untuk perjanjian, ya notaris. Tergantung teks. Kalau yang menulis kata bos, ya sekretaris. Tapi jelas ini orangnya, katib orangnya. Oke, saya ulang kembali. Jadi antara akar kata satu dengan akar kata lain, isinya arti lain, pola yang ada, kata benda, hal-hal lain yang kadang-kadang yang ada dalam Al-Quran. Jadi pada saat Bapak misalnya an-amta, contoh ya, an-amta alaihim, ketemu an-amta,
Uraikan ini. An'amta. Kan ini bentuknya apa ini? Lampau, KKL ya. Kalau ada kata saya yang nggak dipahami, stop cepat ya Pak ya. KKL, bisa ikut semuanya KKL, tandanya tak? Iya, KKL. Ikut ya. Oke, pelakunya anta. Pelaku anta. Anta kan? Iya. Anta, oke. Akar kata nama. Akar kata nama. Nama. Pola af'ala. Af'ala. Oke. Maka pada saat Bapak ketemu kata nama, Bapak cari ke bawah. Cari di pola yang ada. Cari namanya. Ya, cari namanya. Cari ke bawah. Dan ini. Dan ini artinya. Kalau ini polanya pola fa'ala ini. Kalau pola fa'ala, Bapak lihat dalam kurung atau dalam arti lain. Tapi kalau sudah pola lain, Bapak cari di sini ke bawah ini. Cocokkan dengan pola yang ada. Kalau pola fa'ala, af'ala. Kalau pola istaf'ala, cari istaf'alanya. Kalau polanya fa'ala, cari yang fa'alanya. Kalau polanya fa'ala, cari yang pakai tasdiknya. Terutama di kata-kata nazala nanti. Nazala. Nazala. Oh, sorry. Nazala ya. Nazala. Nazala ini ada pola afala, anzala. Anzala. Atau pola fa'ala, nazala. Kan Bapak temukan dua tuh kan. Ada nazala, ada anzala kan. Kalau anzala cari sininya. Kalau nazala cari sininya. Kalau nazala sini tempatnya. Anzala sini, nazala di bawah. Pak Ustadz, kalau yang ini tadi gimana Pak Ustadz? Na'ama tadi Pak Ustadz? Kan nama, Bapak cari dia afala, cari dia namanya. Na'ama itu kan laki-laki senang kehidupannya. Nah, karena polanya afala, cari ke namanya. Jadi nama, cari ke bawah. Cari ke bawah. Apa ketemu? Temu Pak Didi ke bawahnya. Tadi ke bawah. Di sini ada an'ama Ya. An'ama ya Pak Ustadz? Ya. An'ama di sini mendalamkan perhatian. Oke, satu lagi ke bawah. Tadi ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Satu lagi. Ayo, satu lagi bawah, Pak Didi. Enggak nemu saya, Pak Ustadz. Ada. Kok nggak nemu? Ada. Anak ama di sini, Pak Ustadz. Memberi. Iya, nama. Ya, anak ama itu memberi nikmat. Itu dia memberi nikmat, kan? Iya. Jadi, engkau memberi nikmat. An'amta, engkau memberi nikmat. Kan sambung dia. An'amta alaihim. Engkau memberi nikmat atas mereka. Ya kan? Iya Pak Ustadz. Ketemu. Yang lain coba dikomentarin juga nih. Ini penting sekali nih Pak. Kalau nggak apa-apa cepat, jangan didiamkan. Saya pengen kalau misalnya belum paham, tanya langsung. Langsung diprotes saya. Ayo, siapa yang ragu? Pak Yusuf, jangan tidur ini. Jadi di sini kita pilih mana yang paling cocok ya Pak Ustadz? Ya. Kan saya bilang tadi ada arti lain. Di sini kan ada dua nih, an'ama juga, tapi yang di sini memberi nikmat, yang satunya lagi mendalamkan perhatian. Nah, mana yang cocok di ayat itu nanti? Oh, gitu. Iya, Pak Ustadz. Ya, paham kan jadinya? Iya, Pak Ustadz. Oke. Siapa lagi? Bang Yusuf, gimana Bang Yusuf? Nyimak, Ustadz, nyimak. Dari tadi dari tadi ada di sini. Iya. Paham kan? Ini kan pengulangan kembali. Iya, udah paham ya? Udah, ini udah paham saya. Saya kalau nanya langsung Bang Juma nanti nggak enak kan melalui Bang Yusuf dulu. Jadi kan Pak Juma menganggap semua ditanya. Disindir dikit gitu ya. Iya, berarti semua ditanya dan nanti dikit-dikit saya kata Bang Juma kan. Jadi melalui Bang Yusuf dulu, biar tidak terlalu kentara. Maksudnya terakhir tadi Bang Juma.
Enggak, ini Ustadz, kalau ke Bang Juma duluan, wah ini cari masalah ini. Entar saya di WA. Jangan terlalu kentara kita. Baru sekarang nanya Bang Juma, nggak apa-apa kita. Kan semua ditanya. Ya, Anta. Tuh, kan tanpa ditanya pun dan nongol ya kan? Anta, KKL, akar kata, nama, wala af'ala, kan ada tertulis Gurunda. Nah, artinya apa ini? Artinya An'amta. An'amta. Ya. Memberi nikmat. Nah, maksudnya biar ditemukan sendiri artinya dengan melihat kamus. Jangan karena dari orang, jadi dengan membuka kamus sendiri. Biar tahu cara mencari dalam kamus nanti. Ketemu Bang Juma, ketemu? Di kamus Bang Juma? An'amta. Ya, cari di kamus. Semua ketemu di kamus ya. Jangan karena keterangan Pak Dedi, tapi karena mencari di kamus sendiri. Artinya tahu, cuman kita harus cari dulu biar. Nah itu, ya itu. Tadi. Karena kata itu kan Bapak cari terus nanti di kamus. Ya. Coba sampai temukan. Karena dapat Bapak menemukan satu ini, yang lain pasti dapat. Dengan keterangan tadi di sini. Ini keterangan ini, nah ini aplikasinya. Coba cari. Karena besok-besok kita akan selalu ribut dengan kamus. Ya. Dan besok ditanya lagi, ini cara mencari kata ini gimana nih? Nggak ketemu nih. Nah, ada lagi. Tapi jangan ribut sama saya, Gurunda. Ntar ditanya terus. Memberi nikmat. Memberi nikmat. Ya. Kan ada dua tuh, tinggal pilihan tepat ya. Iya, memberi nikmat dengan mendalamkan perhatian. Mana lebih cocok nanti? Udah, berarti komplit semua udah. Dengan demikian, pola sudah selesai, kata kerja bentuk lampau selesai, kata kerja bentuk sekarang selesai. Jadi segitu, nggak ada lagi yang lain. Tinggal Bapak hafal tabel. Hafal tabel. Pola fa'ala, fa'alu, ke bawah sudah. Polanya af'ala, fa'ala, istaf'ala, fa'lala, ista'ala, tafa'ala, if'ala, infa'ala, tafa'ala. Kalau kemarin saya bilangkan ini artinya begini, ini artinya begini, sekarang serahkan ke kamu saja. Karena Bapak sudah bisa buka kamus, kemarin kan saya kasih tahu, artinya begini, ini cenderung mekan, ini cenderung saling. Nah sekarang Bapak nggak perlu perhatikan itu, tinggal buka kamus saja nanti. Nah sebagusnya kamus, sekali lagi saya katakan, kamus kedua. Satu ini, satu lagi yang munamir. Munamir satu lagi, biar lebih komplit. Kalimat kamus ini saling melengkapi. Ada yang ada di sini, nggak ada di sini. Tapi ada di sini, nggak ada di sini. Atau dua-duanya ada, tapi ini lebih komplit, lebih tepat artinya. Bisa begitu. Jadi yang dua ini saya pakai terus, walaupun ini kecil, ini besar, saling melengkapi. Ya, ini saling melengkapi dua-duanya. Ya, insya Allah kalau dua ini pas, insya Allah artinya nggak salah. Nanti bandingkan juga dengan terjemahan yang sudah ada. Jadi kalau Bapak berbeda dengan terjemahan, bedanya nggak masalah, nggak terlalu detail, nggak terlalu jauh, ya Bapak tetap pakai PD dengan terjemahan Bapak sendiri. Karena mereka juga melihat apa kok, mereka juga melihat terjemah juga kok, sama kita. Pak Ustadz, saya boleh setor ini nggak Pak Ustadz, latihan saya Pak Ustadz, satu ayat. Boleh, boleh silakan. Surah Al-Baqarah. Kita tanya dulu yang lain sudah ini. Saya dengan demikian, kata kerja bentuk lampau, kata benda, kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk sekarang, sama kata kerja perintah itu cuman, sebentar Pak Dedi ya. Ini selesai dulu, buka kamu sudah selesai. Saya kata kerja bentuk perintah dulu saya terangkan. Sebentar aja. Karena voice sudah ada, tinggal sedikit aja. Bentar Pak Dedi. Siap Ustaz. Oke. Ada pertanyaan? Saya hapus ini. Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Bang Yusuf, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mbak Puput, ada pertanyaan? Sementara belum. Belum ya? Sapu boleh ya? Iya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Oke. Sekarang kita masuk kata kerja perintah. Bapak, voice saya sudah baca ya? Voice saya sudah dengar? Voice sudah dengar? Voice di grup sama Bang Juma, saya kirim khusus voice-nya ke tempat Bapak sendiri, dan yang lain-lain sudah dengar semuanya ya? Kemarin udah saya dengar, cuman udah lupa lagi Pak Ustaz. Ulang-ulang aja Pak, ulang-ulang nanti.
Oke. Kata kerja bentuk perintah itu berasal dari kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Artinya kata kerja perintah itu turunan dari kata kerja sekarang dan akan datang. Sekarang kata kerja datang. Nah, orang yang diperintah hanya anta, antuma, ya, antum, anti, Antuma. Antuma sama ya, langsung antum aja, antuna, 5 aja. Antuna, 5 aja. Antuma, laki-laki perempuan sama. Oke, nah, hanya ini yang diperintah. Huwa nggak bisa diperintah, ana nggak bisa diperintah, nahnu nggak bisa diperintah. Kan nggak mungkin kita memerintah huwa. Dia pergilah, kan nggak bisa kan. Dan diperintah hanya orang yang di depan kita. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Betul ya? Nah, sekarang kita buat contoh satu. Pola fa'ala. Misalnya, menjadikan. Kan ini anta, taj'alu kan? Taj'alu, kita kerja sekarangnya. Taj'alu, ini jadi taj'alani. Taj'alani. Ini apa? Taj'aluna. Taj'aluna. Ini apa jadinya? Taj'alani. Oh, sorry. Anti taj'alina. Ini kan rumusnya kan? Ini taj'alna. Taj'alna, ya kan? Nah, benar ya? Ini kayak sadena. Nah, rumus pertama apa? Buang ta. Buang ruka kesadena semua. Karena dia mati, tambah alif. Ja, mati kan? Tambah alif. Tambah alif. Karena dia mati, harus tambah alif. Nah, alif ini diberi harkat. Apa harkat alif atau baca alif? Fathah. Apabila Kasrah. ini fathah atau kasrah, maka kasrah. Ija'al. Kasrah itu bawah ya, Pak Ustaz? Ya, bawah. Kalau ini di depan, maka ini depan. Ya, kalau ini tengahnya di atas atau di bawah, ini di bawah. Ija'al. Nah, untuk di belakang, nah ini depan selesai. Bapak nanti ulang suara saya. Untuk anta, matikan huruf akhir. Matikan aja. Matikan huruf akhir. Matikan ini. Apa jadinya? Ija'al. Udah. 1. Untuk 2, buang nih. Buang huruf nih. Buang nih. Apa jadinya? Ija'ala. Oke. Ini ganti huruf na dengan alif. Ija'alu. Dengan alif. Serak. Ija'alu. Oke. 4. Buang huruf na. Ija'ali. Buang huruf na. Serak. Tinggal ya, ini aja dikompletin ya. Ada. 5. Tetap. Ija'alna. Selesai udah. Selesai kan? Gampang kan? Mana letak susahnya? Nggak ada susah kan? Ada kayak susah? Guru ndak bisa nggak pakai ini aja, pakai contoh yang ada di lembaran tugas. Fa'ala. Di lembaran? Oke. Di lembaran ini ya. Fa'ala. Oke. Ini kan di sini ya, yang di sini ya. Iya Guru ndak, biar saya tinggal nyoret sedikit aja catatan. Oke. Sekarang yang fa'ala itu misalnya ya ini contoh fa'ala ini. Ini fa'ala ini. Ya maksudnya kata fa'ala itu yang dikembangkan menjadi anta, antuma, antum. Oh, fa'ala kan ini. Fa'ala, taf, alu, buang ta. Alif, apa ini? Matikan. If'al. Kan itu yang tertulis di buku kan? Benar, Bunda. Terus ini apa nih? Taf, alani kan? Taf, alani. Ini if'ala. Sama kan?
Tapi di sini ada 3 pola. If'al, if'il, uf'ul. Ini yang pola if'alanya yang A. Sekarang yang I, itu yang I lagi. Bukan ini contohnya. Itu contoh yang A. Yang I, kasaba. Atau kasaba yaksibu. Yang kasaba. Kasaba. Taksibu. Itu beda harkat, Abang. Taksibu. Nah, yang ini yang modelnya yang if'il itu. Buang ta sama alif. Ya. Iksib. Iksiba sama semuanya ya. Iksiba, iksib, iksiba, iksibu, iksibi, iksibna. Yang U, abada. Ini serah tak budu. Buang ta. Matikan ini. Ini apa? Karena doma, maka u'bud. Ini pola uf'ul itu, Bang. Jadi yang ini if'al, yang ini if'il, yang ini uf'ul. Ini contohnya. Uf'ul. Jadi kalau di tengah, maka kalau doma sini. Kalau fathah, kasrah. Kalau kasrah, kasrah. Nah, dalam kamus pasti ada tengahnya. Kataba, di sini yaktubu. Berarti ini doma. Kalau perintahnya apa nanti itu? Uktub perintahnya itu. Uktub. Nah, ini kakek sadenya. Ini KKL, ini kakek sade. Kalau dalam kamus Munawir, kataba, ini hanya doma, gini. Ini kakek sadenya. Ini doma. Apa bacanya ini? Seperti ini. Ini kakek sade. Kataba, apa bacanya ini? Doma ini untuk harkat huruf keduanya. Ini dibaca yak tubu. Nah, yak tubu itu bedanya dalam kamus Munawir. Kalau ja'ala hanya gini. Apa bacanya ini? Pakai sadenya? Ini? Ya ja'alu. Yaj'alu. Ya. Nah, sekarang ini coba. Kasaba ini. I. Apa bacanya? Yaksibu. Nah, lagi. Daraba I. Yadribu. Mantap. Katama U. Yaksumu. Yaktumu. Nah, kapan doma, kapan fathah, kapan kasrah itu given. Pak Ustadz nggak kelihatan, Pak Ustadz. Given ya. Kapan doma, kapan kasrah, kapan fathah, kapan kasrah, kapan fathah, kapan di atas, kapan di bawah, kapan di tengah, itu given. Itu lihat kamu saja, nggak perlu dihafal. Ketemu di Quran misalnya, pas guruna, apa namanya, yasuruna, kalimat dalam Quran, yukadiuna wallazina amanu wa ma yakdauna ila anfusahum wa ma yasuruna, atau yakdauna. Ketemu kata-kata yakdauna. Ini huruf keduanya apakah termasuk kasrah, bawah, depan, atau di atas? Yakdauna. Masuk kemana dia ini? Huruf keduanya apa ini? Atas dal. Atas dal. Berarti masuk ke kelompok ini dia. Itu ifal, Bang. Itu masuk dengan kelompok ifal. Berarti khada'a termasuk kelompok ifal. Khada'a, ja'ala sama fathah. Nah, kalau yadribuna, dia masuk sini. Sama yaksibuna. Contohnya ayatnya gini. Coba lihat ayat 10 Al-Baqarah. 10 Al-Baqarah paling ujung. Al-Baqarah 10 yaksibuna. Nah, sekarang itu kasrah kan huruf keduanya. Mana kelompoknya? Berarti ini kelompoknya. Ya Bang ya, yang Bang tanya tadi.
Oke? Bisa, Bang? Nah, sekarang coba yang ayat 12, yas'uruna ayat 12. Yang 12-nya yas'uruna. Kelompok mana itu ya? Yas'uruna. Yang kelompok depan. Mana dia? Apa? Depan kan? Yang depan. Ini kan? Iya. Itu maksudnya, Bang. Yang if'al, yang if'il, yang uf'ul, Bang. Ya, depan ya. Insyaallah. Oke. Nah, sekarang coba cari satu kata dalam Al-Quran. Misalnya saya temukan ta ya. Coba buat perintahnya nanti. Yang kalimatnya komplit. Afala ta'lamuna. Ta'lamuna. Oke. Siapa saya boleh? Boleh. Siapa boleh? Boleh, Ustaz. Oke, sini aja. Itu jangan. Sekarang ta'lamuna. Bapak buat perintahnya. Ta'lamuna. Kan antum nih, bisa buat perintahnya. Ta'lamuna. Coba buat perintah. Jadi kan perintah ini. Gimana bentuknya? Buang ini. A'lamu. A'lamu. Yakin? Ini apa? Terserah dong, Mak. A'lam. I'lam. Kenapa? Kalau ini di atas atau di bawah, ini di bawah. Ini ada di atas. Yang ada kok nggak di bawah, kok nggak di depan. Nah, ini apa? Buang nah. I'lamu. Itulah perintahnya. Apa arti i'lamu? Ketahuilah oleh kalian. Oleh? Jadi ada perintah untuk mengetahui ya? Ya, i'lamu annallaha. Ayatnya ada tuh kan? Ayat berapa tuh? Coba. Siapa ingat ayatnya? I'lamu annallaha. Perintah itu mengetahui. Ada yang ingat ayatnya? Ada yang ingat ayatnya? Ayat berapa? Apa Gurunda? Ingat nggak ayat i'lamu? Abang ingat nggak, Bang? I'lamu annallaha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah. Lupa saya. Al-Maidah kayaknya. Al-Maidah ayat berapa? At-Taubah ayat 78. Oke, At-Taubah ayat 78. At-Taubah ayat surat 9 ayat 78. 78 ya. Alam ya'nan anallaha ya'lamu ma wa anallaha alamu. Enggak. Itu alam ya'lam. Alam apakah tidak kalian mengetahui? Mereka mengetahui. Nah itu Pak, yang ya'lamu, ketahuilah oleh kalian. Coba Al-Maidah 97 bisa nggak? Coba Al-Maidah 97. 96 95 96 97. Ja'alallahu itu al-baitul haram qiyaman linasi wa dzalika li ta'lamu annallaha ya'lam. Enggak apa? Itu betul sekarang itu. Enggak. Oh ya, yang 78, yang 98-nya, Bang. Yang 98-nya, Bang. Ya'lamu annallaha syadidul iqab. Nah, itu dia. Ya'lamu. Al-Maidah 98, Bang. 98. Nah, coba terjemahannya baca. Coba baca terjemahannya. Tolong baca terjemahannya. Al-Maidah 98. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah. Ketahuilah kan? Nah, itu perintah kan? Ketahuilah oleh kalian. Coba apa terjemahan? Coba baca terjemahannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksanya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tapi ketahuilah oleh kalian mestinya Pak, nggak ketahuilah aja. Ketahuilah oleh kalian karena ada kaliannya. Oh, karena di sini ada perintahnya ya Pak Ustaz. Iya. Kalau ketahui aja kan apa ya sepertinya kayaknya apa? Kurang penegasan. Siapa yang harus mengetahui? Iya. Perintah itu harus jelas, Pak. Berarti kurang ada penegasan ya Pak Ustaz? Ya. Kalau di terjemahan malah tertulis memohon ya kan?
Di mana itu? Ada? Ada, saya lihat. Coba, kalau salah. Masa Allah memohon. Nggak bisa itu. Ustaz, kalau tahu itu aja kayak gitu mungkin kayak pengumuman doang ya? Iya, dengan siapa bicaranya ya? Ya jelas. Diturunkan kadar ininya, kadar berkurang kadar perintahnya itu. Ya, berarti tidak bisa diketahui lah, seperti pengumuman jadinya kan. Padahal kalau pengumuman itu kan boleh enggak, boleh iya, dikerjakan boleh tidak. Kalau pengumuman. Tapi kalau instruksi harus dikerjakan. Hotel oleh kalian. Itu sudah kita hadapan dengan Allah itu Pak. Karena yang diperintah itu orang kedua. Jadi ya lamu ini karena Al-Quran itu adalah kitab kita, ya kita yang mengetahui. Ya lamu ketahui oleh kalian bahwasanya azab Allah itu pedih. Tetapi di belakangnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita ada harapan. Iyalah, walaupun salah saya, kita salah, Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Tapi pada saat kita sombong, ingat, anallah syadidul iqab. Ya itulah kalau kita mau mendengar Allah, ya bacalah Al-Quran. Kalau mau berbicara dengan Allah, ya dirikan sholat. Gampang. Baca Quran. Iya, kalau mau berbicara dengan Allah, ya dirikan sholat atau berdoa. Kalau mau mendengar Allah, ya baca Al-Quran. Nah, itu semua Allah. Ada instruksi, ada apa semua di situ. Ya. Jadi itu contoh bentuk kata kerja perintah ya. Itu yang pola fa'ala. Pola fa'ala. Kita masih ada waktu 5 menit lagi ya. Sisanya Pak, karena jam Abang mungkin berjumpa atau jam 12 mau sholat zuhur, yang lainnya juga gitu. Untuk yang pola kedua, yang dua lain, kita kelompokkan dua, itu voice saya didengar Pak. Sama kok. Yang depannya, bedanya hanya depan. Kalau yang lain belakang sama semua. Yang depan, hanya bedanya pola af'ala, pola, lihat ini ya. Lihat ini pola ini lihat ya. Pola yang ada di depannya pola af'ala, pola istaf'ala, pola ifta'ala, pola if'ala, infa'ala, ada alif di depannya. Maka huruf dibuang ta, huruf pertamanya mati, maka alifnya sama dengan harkat pola. Kalau pola af'ala, alifnya berbaris patah, pola istaf'ala, alifnya berbaris kasrah atau di bawah, pola ifta'ala, alifnya berbaris di bawah, if'ala berbaris di bawah, infa'ala, alifnya berbaris di bawah. Di luar sisa itu dibuang ta nggak mati. Contohnya pola fa'ala. Fa'ala, misalnya pola fa'ala. Misalnya ya, pola fa'ala. Contoh, sadaka. Ini pola fa'ala. Sadaka. Kan tusadiku. Nah, tusadiku. Dibuang ta, ini nggak mati. Maka tidak perlu tambah alif. Belakang tetap tusadikuna. Ini tetap jadi tusadiku. Mati udah perintah itu tanpa tambah alif. Dibuang ta, huruf pertama nggak mati. Kenapa ini tambah alif? Karena huruf pertamanya mati. Ja-nya mati. Ini nggak mati, nggak perlu tambah alif. Ya. Nah. Yang kedua, pola afala. Afala misalnya tukhriju ya. Tukhrijuna. Nah. Ta dibuang kan mati. Alif tambah. Alifnya apa harkatnya? Nggak usah lihat ini lagi. Lihat aja pola. Tukhrijuna kan doma, sukun, kasrah. Pola afala. Maka polanya pola afala. Kembalikan harkat alif, harkat pola. Akhriju. Polanya pola apa? Pola afala, berarti alifnya a. Pola ifta'ala, i. Infa'ala, i. Kembalikan harkat alif sesuai dengan harkat alif dalam pola. Jadi pola, coba Bapak bisa lingkari maksudnya ya. Pola af'ala, istaf'ala, ifta'ala, if'ala, infa'ala, itu alifnya nanti berbaris sama dengan alif harkat dalam pola. Makanya i semua kan dari if'ala i, yang if'ala i, ifta'ala i, istaf'ala i, yang af'ala a. Ya kan? Yang pola fa'ala tak ada alif. Yang pola fa'ala tidak ada alif, fa'lala tidak ada alif, tafa'ala tidak ada alif, tafa'ala tidak ada alif. Kenapa? Setelah dibuang huruf kakek sadenya, dia tidak mati. Nah, sementara di belakang sama semuanya. Nah, jadi gitu, selesai dia semuanya. Selesai kata kerja. Ustaz, kalau untuk yang
akhriju itu pelakunya siapa Pak Ustaz? Antum kan antum ini. Kan pelaku dalam KKSAD siapa? Sama. Pelaku KKSAD itu juga pelaku yang diperintah dalam KKL-nya, KKP-nya. Oh iya. Sama kan? Iya Pak Ustaz. Oke, ada pertanyaan? Dengan demikian KKL, KKSAD, KKP selesai. Kalau sudah selesai tinggal latihan 9 berapa persen saya bilang tadi? 85% kali ya 85% selesai. Tinggal nanti dalam huruf semi reguler. Tinggal huruf semi reguler sama bergabung di dalam Al-Qur'an tuh depannya huruf, belakangnya kata benda, objek atau kata pemilik. Tergantung nanti katanya. Depan huruf, belakang kata pemilik, kata objek dari pekerjaan itu. Sudah selesai itu. Ada pertanyaan? Sementara belum ada Gurunda, tinggal pemahaman saja. Oke. Nah, sekarang kita latihan satu deh. Dalam artikan dalam Al-Quran. Coba cari satu kata yang komplit. Cari kata satu yang komplit. Apa terjemahkan ini? Latihan satu kata aja. Satu ayat, satu kata, Ustaz. Satu kata dulu. Nanti kata dulu. Nentang langsung satu ayat ya. Langsung satu ayat, Pak. Nggak apa-apa satu kata dulu ya. Coba. Nggak apa-apa satu kata. Soalnya tempat saya jam 12 ini. Oke. Fadal tukum. Coba, dari mana nih? Fadal tukum. Coba, fadal tukum. Coba terjemahan ini. Fadal tukum. Kum ini sebagai objek ya, kalau di belakang sebagai objek dia. Fadal tukum. Coba terjemahkan. Fadal tukum. Kalau ada siap, saya tahu ya. Fadal tukum itu ada di ayat Al-Baqarah. Ustadz itu fadola ya? Ya, benar. Al-Baqarah ayat 27 ya. Fadal tukum. Fadal tukum pemberian. Dan preasumsi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Saya Umu Reno, Talibatu Jadidah. Umu Reno. Ya, dari mana Bu? Dari Singapura. Alhamdulillah. Gabung silakan ya Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Aduh. Pernah ikut kita dulu Bu? Saya cuma nonton aja, tapi tak ikut masuk dalam. Nggak apa-apa, kalau Ibu mau ikut aktivitas langsung nggak apa-apa. Ya, ini tadi Ustaz tanya Fadal tukum. Oke. Fadala tu fi'il, fa'ilnya tu, kum tu maf'ul. Kita mungkin bagusnya bahasanya bahasa umum aja. Kita memang sepakat semuanya. Jadi aku telah melebihkan kamu. Oke, mana betul. Cuman dalam metode kita pakai metode. Ibu dalam menerjemahkan ini harus ada 4 poin. Bentuknya apa? Adalah. Tapi
Bentuk. Bentuk pelaku siapa? Pelaku jadi kita dia nggak boleh langsung menerjemahkan, harus pakai metode dulu ya. Bentuk, pelaku, akar kata apa? Akar katanya apa? Lalu polanya apa? Baru sampai kepada arti. Faddala tu fi'il rubai. Ya. Kita hormati tamu kita sebentar ya Bang Juma. Ya, nggak apa-apa Guru, nggak apa-apa. Ustaz. Bentuknya apa? Itu fi'il itu KKL. Fi'il rubai. Madi. Fi'il madi rubai. Oke. 4 huruf. Oke, rubai. Bentuk dia pelakunya siapa? Pelakunya damir kalau dia je wa. Tapi kalau ada tu ada Ana. Ada tu Ana. Ana. Mufradnya apa? Mufrad dulu ya, yang selesainya dulu, yang 3 hurufnya dulu. Fa'ala. Rubainya baru fa'ala. Wazan dia fa'ala. Wazannya fa'ala. Maka dibuka di kamus, fadala artinya lebih. Nah, kalau fa'ala tadi fadala, jadi ke bawahnya. Melebihkan. Nah, baru cocok melebihkan. Jadi terjemahnya apa? Aku telah melebihkan. Baru di maf'ulnya kalian. Nah, gitu Bu. Antum. Iya, antum. Kata-kata dia antum, ya. Itu kira damir mutasil. Ya, damir saya kurang ragu sama mutasil itu. Jadi ini kita namakan objek belakang dia. Kita semuanya nggak utuh memakai istilah domir tersebut. Nanti kawan-kawan kita susah dia memahaminya. Ini bahasa kita bahasa yang gampang dicerna oleh teman-teman, Bu. Pak Ustaz, kalau bentuk tadi itu kan madi itu bentuk lampau. Ini nggak usah lah, udah. KKL. Nanti Bang Juma marah dia nanti. KKL aja. Udah. Sama Pak Ustaz, saya pun bingung juga tadi Pak Ustaz. Tadi kan ada ibu tamu kita menghormati tamu kita, Pak. Jadi Gurunda, mohon maaf saya pengen tanya nih. Jadi di sini sekaligus menyebutkan pelaku utama dan kedua ya. Ya, ini objek. Dengan ini pelaku utama, ini objek. Objeknya kum. Ya, di belakang kata kerja ada kata ganti itu objek. Kum ini merujuk kepada ke antum. Antum. Kan ada ini. Coba Bang, buka halaman itu Bang. Ini Bang, halaman kata ganti Bang. Kata ganti ini. Nah ini. Iya. Ini. Antum. Ini ya. Bang. Baik. Udah buka? Nah, coba lihat di situ antum. Antum di belakang jadi kum kan? Iya, Gurunda. Iya, betul, kum. Itu antum. Antum di kum jadinya belakang. Jadi di belakang ini. Oke? Oke. Itu cara menterimakan Pak. Nanti baru disambung-sambung. Bapak udah tahu huruf, tahu kata benda. Nah, kata kerja ada Bapak udah sambung-sambungnya nanti. Dia enak terjemahkannya. Saya anggap kata kerja sekarang sudah jadi dalam kata kerja, ini kata kerja ya. Di depannya ada huruf nanti. Contohnya faja'alahum kasbi makul. Jadi ada huruf di depannya nanti, ada huruf. Ada kata ganti. Tinggal Bapak lihat aja hurufnya apa artinya, kata ganti siapa. Ini objek. Nah, tadi saya larinya ke situ. Ya, objek. Saya pikirnya tadi itu fa itu adalah huruf. Saya malah salto carinya ke dasar kata dalata. Ketawa aja silakan. Ketawa silakan nih. Kok ada tasdik? Coba perlu mandi dulu Bang Isok, mandi Bang Isok. Kolam Bang Isok, masa cari dalata, kok apanya huruf? Saya pikirnya apa itu tadi huruf. Terus dalata. Ya. Terus dalata kumnya jadi pelaku.
Nah, itu larinya saya ke situ. Mana rumus kumnya mana? Ada saya terangin kum tadi. Kan a, tu, ta, ti, tu. Ada kum, saya terangin tadi. Coba lihat lagi. Maksudnya, ini pertanyakan misalnya. Belakang ini. A, u, lalu ta sukun, ta, na. Terus ta, tuma, tum. Ti, tuma, tunna. Tunna. Tu, na. Mana kum? Mana kum? Tanggung jawab siapa ini? Saya nggak pernah ngomong kum. Ya, saya larinya ke pola yang kemarin itu. Yang mana pola kemarin? Nggak ada. Kemana Bapak bisa lari? Artinya bahwa ketika kita ini belajar Al-Quran tanpa menggunakan kaidah, hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Bapak lari kemana aja nggak bisa? Nggak bisa. Nah, dengar tuh Edis. Jangan kanak-kanai. Bapak lari kemana aja, kum, Bapak paksa untuk menerangkan ini pelaku, nggak bisa. Nggak ada keterangan kum tadi. Mana kum? Tidak ada satu kum. Tapi itu ada, itu sini. Itu ini. Nah, itu ini. Ada tuh. Nah, tasik di tengah ada. Fa'ala. Ada pola fa'ala. Pola fa'ala. Gitu. Itu tadi Bang Yusuf yang WA suruh ngomong kayak gitu, Gurunda. Oh, Bang Yusuf suruh ngomong tadi? Iya. Oh. Bang Jumal. Bang Jumal. Siap. Mohon maaf tadi saya ketawa karena saya pun juga sama tadi. Saya juga tadi kirain kan? Gimana Gurunda? Kan saya bertanya. Itu maksudnya. Ada saja yang kejebak. Berarti gini, pada saat habis latihan tim mobil, bawa mobil ke jalan raya, masuk got dulu lah. Ini masuk got namanya itu. Iya, betul. Nabrak pohon dulu nggak apa-apa. Nanti tahu kita kesalahan kita apa. Analisa kurang tajam. Ini kan tuh, mau diapain tuh ini? Masa padahal tuh diapain? Apa ada arti tuh satu huruf? Kan ada. Kalau Bapak buat padahal, tuhnya diapain? Tuhnya diapain? Ya, tuhnya merujuk kepada pelaku. Ya, kalau pelaku berarti dia kesana begini. 3 hurufnya apa? Ini ada tasdik satu. Iya. Berarti polanya larinya ke fa'ala. Iya, kalau Bapak buang pak, darata ini apa? Nggak ketemu darata, tasdik nggak ada. Ini? Saya tuh ada abrik obrak tadi nih. Abrik obrak nggak ketemu. Makanya pakai rumus, pakai teori kan? Nah, dengar tuh Edis, jangan asal-asal. Nggak bisa. Soalnya merasa paling tahu Al-Quran di antara kita yang paling tahu Quran, kita yang paling tahu umat Islam, nggak ada orang luar yang tahu. Itulah. Masya Allah, luar biasa Gurunda. Sayangnya di sini sudah mulai azan. Oke. Nah, ini memang terakhir poin saya ini. Nah, perbanyaklah latihan seperti ini, Pak. Baca Quran, nah terjemahkan satu kata dulu. Nah, usah satu ayat dulu deh. Dapat Bapak baca Al-Quran, satu kata yang bersambung-sambung ini, Bapak cari akar kata, cari pola, cari bentuk, cari pola, cari pelaku, artikan. Satu kata itu aja dulu. Kata kerja dulu. Latihan agak 50 kata seperti ini. Latihan 50 kata. Nah, store dari sini. Nah, begitu Bapak store, saya cek, oh benar. Berarti Bapak sudah ibaratnya berenang ini, berenang di pinggir dulu lah. Sebelum ke laut, berenang di pinggir dulu. Baik, rapungkan badan Bapak dulu, udah bisa merapung di pinggir, ke tengah tuh nggak apa-apa. Silakan ke tengah. Baik. Itu maksudnya, Bang. Ya, Bang, ya? Siap. Oke, sekarang saya nyatakan kata kerja selesai. Tinggal latihan, huruf selesai, kata benda selesai, ke pola aktif dan pasif tinggal review besok, pola aktif dan pasif. Lalu satu lagi huruf semi reguler. Namun bagi kawan-kawan yang nanti 1:30 yang bisa saya jam 1 bisa, berarti jam 1 waktu Indonesia Barat sampai jam 3 saya bisa. Bagi kawan-kawan yang bisa, nah saya lanjutkan nanti huruf semi reguler, terutama Bang Yusuf. Bang Yusuf bisa habis zuhur, Bang Yusuf? Bang Yusuf? Huruf semi reguler, Mbak Puput bisa? Siapa yang bisa? Oke. Kalau siapa yang bisa? Saya insya Allah bisa, Ustaz. Insya Allah. Oke. Saya jam 1 masuk ke room saya. Silakan gabung ke sini. Kita bisa lanjutin teori huruf semi reguler dan latihan sebagaimana apa. Dan Bapak bisa nanya sesuai dengan kebutuhan. Bang Juma, besok kita jumpa lagi jam 8 ya Bang Juma? Insya Allah, Gurunda. Oke. Mohon kalau bisa Bang Juma tamat duluan sekalian dan langsung latihan. Ayat-ayat yang Bang Juma favoritkan, tolong itu yang kita latih. Yang jadi favorit Bang Juma ya. Ayat baik, apa yang Bang Juma pakai, itu yang kita latihan nanti ya. Baik, Guru. Oke.
Yang lain ada pertanyaan? Bang Yad, ada pertanyaan Bang Yad? Saya ada pertanyaan Ustaz. Silakan Bu. Umi, silakan Umi. Ini fi'il madi. Ya. Sebelum masuk fa'ilnya, berapa fa'il yang masuk tu sebelumnya huruf tu disukunkan? Yang mana tu Bu? Yang mana tadi? Faddal tu. Kan kalau huwa, huma, hum. Ya. Hiya, huma. Bila hunna, dia ada sukun kan dekat sebelum masuk na. Jadi selepas hunna tu semua fa'ilnya sukun. Sukun ya, semua. Habis hunna semua sukun. Jadi yang 5 atas tu? Enggak, yang 5 atas dia tambah ini. Cuma fa'il dia. Iya, tambah ini. Damir mustatir atau dari hunna langsung semua sukun. Okey. Makasih Ustaz. Misalnya daraba, darabu, darabat, darabata, darab. Nah, udah sukun itu. Darabna, darabta, darabtuma, darabtum. Darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Mati dia semuanya. Dari hunna. Ya? Dari hunna ya. Ya. Okay. Cuma 5 damir aja. Ya, 5 damir yang tidak mati. Yang ditambahin huruf belakangnya. Sisanya mulai dari hunna ke bawah mati. Jadi kalau umum di Singapura, ibu rumah tangga atau karyawan Umi? Halo? Bu Umu di Singapura jadi ibu rumah tangga atau karyawan Umi? Halo? Kita juga ada yang dari Jepang satu Bang Juma. Jepang tuh ada satu itu Ibu Puput ya? Ibu Puput. Saya kira yang dari Jepang Pak Deki. Ya. Jadi jam 1 nanti silakan gabung ke sini lagi dan kita mau lanjutkan atau nanti latihan boleh. Kita perbanyak latihan. Bang Juma kalau ada waktu nanti silakan masuk Bang Juma di sela-sela tugas kantor. Kita latihan ya. Kita perbanyak latihan. Baik, Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak Ustadz, saya boleh store ini latihan saya nggak, Pak Ustadz? Ya boleh. Saya belum selesai. Bagi yang sudah kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Bagi yang ada keperluan silakan. Yang bagi tetap di sini silakan ya. Saya sampai setengah jam lagi ke depan masih bisa. Baik, gitu, saya pamit dulu. Dan semua teman-teman, apalagi Bang Yusuf, Bang Juma silakan. Baik, saya pamit dulu ya, Gurunda. Oke. Sahabat-sahabat yang ada di. Semua mudah-mudahan ilmunya berkah ya Bang Juma. Amin. Oke. Salam, silakan. Salam Tuhan. Alhamdulillah ya sama.